Kakak. Tolong aku. Kamu. Kakak. Kumohon, jangan lagi mencuri energi spiritual kakak-kakakku. Bunuh aku, ambil tulang suciku, asalkan tidak melukai kakak-kakakku. Asalkan tidak melukai kakak-kakakku. Adik kecil dong. Kamu binatang ini, berani melukai Xiao Dong? Bukan aku, dia. Ah, Memotong satu lenganmu sebagai hukuman. ah, ah. Ah. Bukan aku tidak, dia sendiri. Kakak, Kamu masih tidak mengaku, kamu tidak melukainya. Apakah dia melukai dirinya sendiri? Kamu masih ingin mengambil tulang sucinya. aku tidak, dia. Ah, Aku akan memotong lenganmu lagi. Lihat apa yang bisa kau gunakan untuk menggali. ah. Aku tidak melakukannya. Kakak, adik. Aku tidak melakukannya. Ah. Wu Shuang. Kau adalah tunanganku, percayalah padaku, percayalah padaku. Kau menjadi Lindong. Menikmati kemewahan selama belasan tahun, apakah itu masih belum cukup? Sekarang, kau bahkan ingin merebut tulang sucinya. Kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Orang sepertimu tidak pantas untuk berlatih. Hari ini, aku akan menggunakan kerucut pemutus jiwa ini untuk menghancurkan dantianmu. Aku tidak melakukannya. Aku menganggap kalian sebagai keluarga terdekat. Kalian. Tapi malah ingin membunuhku. Keluarga terdekat. Aku tidak punya anak seperti kau, lebih buruk dari binatang. Dong-er lahir dengan tulang suci, dialah anakku. Adikku adalah Lingdong yang membawa peluang bagi keluarga Lin. Kau binatang, pantas mati. Tunanganku adalah Lingdong. Kau sampah yang tidak bisa berlatih, pantas mati. Pantas mati. Ternyata, dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Memperbaiki cacat tubuh tuan rumah, sistem peningkatan berhasil menyatu. Aku tidak punya anak seperti kau, lebih buruk dari sampah. Adikku adalah Lingdong yang membawa peluang bagi keluarga Lin. Kau sampah, pantas mati. Tunanganku adalah Lingdong. Kau sampah yang tidak bisa berlatih, pantas mati. Suara apa itu? Bising sekali. Mungkinkah aku belum mati? Membunuh nyamuk biasa, pengalaman bertambah 1. Sistem. Tanganku tumbuh kembali. Aku belum mati, tanganku. Masih ada, tapi aku baru saja mendengar. Suara apa yang bilang sistem? Pengalaman apa? Apakah ini hanya hayalan? Berat. Selamat, tuan rumah, membunuh nyamuk biasa, pengalaman bertambah 1. Menambah pengalaman, aku ini sudah menyatu. Sistem peningkatan level dalam game, membunuh nyamuk bisa naik level. Bahkan jika Lingdong mengambil tulang muliaku. Dengan sistem ini, aku tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Itu sangat bagus. Kakek, dokter spesialis yang aku undang untukmu akan segera datang. Aku akan segera kembali. Kamu harus bertahan. Ah. Mendeteksi nilai kehidupan tuan rumah menurun dengan cepat.
Kenapa nasibku sial sekali? Hei, kamu baik-baik saja? Hei, kamu baik-baik saja? Aku ini kenapa? Jangan bergerak, tubuhmu patah lebih dari 10 tulang. Organ dalam juga rusak di banyak tempat, kalau bukan karena aku menggunakan pil Tianbu dari rumah, baru bisa menyelamatkan nyawamu, kamu ini. Sisa hidupmu hanya bisa terbaring di tempat tidur. Terbaring? Hei, lain kali jangan lagi mencoba menipu, hanya karena aku baik hati. Membantu menyelamatkan nyawamu, kalau orang lain sudah kabur. Aku tidak menipu. Baiklah, aku ada urusan dulu. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Tunggu. Aku ingat sebelumnya membunuh nyamuk. Lalu menambah pengalaman, aku harus mencoba mencari cara. Apakah bisa? Bantu aku siapkan 100 nyamuk. Ibu, kali ini. Hukuman untuk Ling Feng. Apakah terlalu berat? Jangan pedulikan dia. 10 hari lagi adalah pertemuan FAW, kalian persiapkan dengan baik. Untuk mendapatkan kembali sumber daya keluarga Lin, itu yang benar. Adik hampir saja dibunuh oleh Ling Feng yang berbakat itu. Menurutku hanya mengusirnya dari rumah masih terlalu ringan. Kakak, kalau tidak tega, bisa bawa kakak Ling Feng kembali. Aku tidak apa-apa, kalau dia mau memukul atau memarahiku di masa depan. Aku akan tahan saja. Wah, Dong dia hanya kehilangan kedua tangannya. Merusak dantian, sementara kamu hampir saja dibunuhnya. Ling Feng, sampai mati tidak mau minta maaf, HMPH. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di keluarga Lin. 100 nyamuk. Kamu, untuk apa kamu butuh nyamuk? Kamu tidak bisa bergerak. Aku hanya bosan berbaring. Bermain dengan nyamuk, semut saja. Kayaknya dia jadi bodoh karena aku nabrak. Oke, barangnya akan segera dikirim. Istirahat yang cukup ya. Makasih ya. Suara yang kudengar sebelumnya, entah benar atau tidak. Mungkinkah membunuh semut dan nyamuk benar-benar bisa naik level? Selamat, tuan rumah berhasil membunuh, pengalaman bertambah 1. Benar-benar ada sistem. Haha. Naik level. Pengalaman bertambah 1. Naik level, naik level, naik level. Tambah 1. Pengalaman saat ini sudah penuh 100, bisa naik ke level 1. Apakah mau naik level? Naik level, naik level, naik level. Sistem naik level, tubuh tuan rumah sedang diperbaiki. Wah. Benar-benar naik level. Poin yang bisa dibagikan, 4 poin. Bagaimana tuan rumah ingin membagikannya? Jiwa adalah kekuatan sihir. Kekuatan bisa memperkuat tubuh, sulit untuk melatih ilmu bela diri. Tapi kekuatan sihir lebih sulit lagi. Dari 100.000 orang, sulit ada 1 orang. Bisa merasakan jalan besar alam semesta, orang-orang hanya bisa memilih salah satu. Tapi karena aku bisa membagikan poin atribut, maka aku akan melatih keduanya. Keluarga Lin. Menghina, memaki, dan meremehkanku. Aku justru akan membuat kalian melihatku berdiri di puncak dunia. Anak kecil baru memilih, aku mau semuanya. Inikah melatih keduanya? Aku merasa aku bisa menguasai setiap hela kekuatanku 100%. Tidak ada yang terbuang sedikit pun.
Selamat tuan rumah naik level. Dapat skill bola api. Naik level. Sekarang, levelku setara dengan yang terendah. Murid bela diri dan anak jalanan. Bisa mulai melatih ilmu bela diri dan sihir. Lingdong, ambil tulang muliaku. Berlatih dengan hasil 2 kali lipat. Sudah mencapai level master sihir. Perbedaan 100 kali lipat untuk mengalahkannya. Aku harus segera naik level. Mari coba skillku pada kalian dulu. Bola api. Ini adalah keluarga bangsawan terkenal di benua Jiuzhou. Ling Er, kamu coba satu. Ayah, aku tidak ingin menikah. Aduh, racun ayah sudah menyebar. Hanya orang yang mencapai level yang Shen bisa menyelamatkanku, tapi keluarga bangsawan seperti ini. Mana mungkin kita bisa mencapainya? Hanya dengan pernikahan. Setelah aku mati, baru bisa menguatkan kekuatan keluarga Lin. Agar tidak ditelan oleh Jiuzhou. Tapi aku, Ah. Suara apa itu? sepertinya dari kamar orang itu. Ayah, aku akan periksa. Baik. Virbal, aku benar-benar menemukan seorang ahli sihir langka. Ini jauh lebih cepat daripada aku berlatih. Naik level, naik level, naik level. Dokter ajaib sebelumnya bilang tubuhnya penuh luka. Mengalami hukuman ganti tulang, tulangnya hancur, dan gantiannya rusak. Sudah lumpuh, bahkan dengan obat ajaib keluarga Gu. Butuh 3 tahun untuk bisa berdiri lagi. Dia sembuh secepat ini? Nyamuk ini setidaknya ada 100, seharusnya cukup. Segera bisa mengumpulkan cukup XP untuk naik level. Naik level, naik level. Membunuh 120 Nyamak. EXP bertambah 12. Fireball skill bertambah 10. Skill level 2. Kenapa XP-nya sedikit sekali? Sebelumnya, setiap membunuh 1 nyamuk, dapat 1 XP. Apakah karena setelah naik level, nyamuk terlalu lemah, jadi XP-nya berkurang 10 kali lipat? Fire Elemental Magic, ahli sihir langka. Aku menemukan harta karun. Aku tidak akan menikah dengan keluarga bangsawan. Suamiku harus aku pilih sendiri. Ah, aku harus cepat mencari lebih banyak hal untuk terus naik level. Cucu Ling Er memohon guru immortal untuk bergabung dengan keluarga Gu. Asalkan guru bersedia menjadi pelindung keluarga Gu, semua sumber daya Ling Er akan menyerahkan dengan kedua tangan. Ah, kamu ingin aku menjadi pelindung keluarga Gu? Benar. Keluarga Gu di Jiangcheng adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dengan kekayaan seperti itu, kenapa tidak mencari pelindung yang lebih baik? Aku hanya seorang murid Tao, benar-benar sampah. Yang aku lihat adalah bakat dan masa depanmu. Martial arts mudah dipelajari, tetapi sihir sulit. Di usiamu, sudah mencapai level murid Tao. Sudah jenius. Dengan beberapa tahun latihan lagi, pasti akan mencapai level master Tao. Masa depanmu tak terduga. Kamu benar-benar berpikir kekuatanku tak terduga? Ingin aku menjadi pelindung keluarga Gu? Ya, Sampai sekarang, latihanku tidak ada kemajuan, tidak ada prestasi. Tidak ada kemampuan sihir sama sekali. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Bagaimana keluarga Lin bisa memiliki sampah seperti kamu? Keluarga Lin menghina, memarahi, dan meremehkanku. Aku justru ingin mereka melihatku. Bagaimana aku berdiri di puncak dunia. Dengan sumber daya keluarga Gu dan sistemku, aku pasti bisa naik level lebih cepat. Baik. Aku bersedia. baik, semua yang kamu butuhkan akan aku penuhi dengan sepenuh hati. Saya mau ayam. Bukan, kamu tadi suruh aku minta. Kenapa kamu pukul aku? Aku tidak menyangka, kamu ternyata orang seperti ini. Tadi kamu masih lumpuh di tempat tidur, sekarang langsung minta ayam, kamu. Kamu anggap keluarga kita ini apa? Kamu sendiri yang bilang, ada kebutuhan apapun langsung minta. Sekarang aku minta beberapa ayam, kok tidak boleh? Baik. Kamu mau berapa? Semakin banyak semakin baik, coba dulu 10. 10. Kamu tubuhnya begitu sehat. Bukan, kamu mikir apa? Aku bukan ngomongin ayam yang itu.
Aku ngomongin yang, yang ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku langsung ambilkan untukmu. Hah, Hah, orang kota semuanya seperti ini ya? Mama kamu baik-baik saja. Kalau bukan karena Ling Feng si sampah itu bikin aku kesal. Aku tidak akan kambuh penyakit lamaku, obat yang diberikan tabib sebelumnya. Sangat efektif, kenapa kali ini berbeda? Ya dong sebelumnya kamu yang selalu merebus obat untuk Mama. Apakah mungkin obatnya berbeda? Sebelumnya Ling Feng yang merawat obat dengan darahnya. Tulang sucinya, meskipun sudah diberikan padaku. Tapi darahnya juga bukan sembarangan, tentu efektif, sekarang dia pergi. Apakah aku harus mengeluarkan darah? Di obat Mama sebelumnya. Semuanya ditambahkan darahku. Apa? Kamu ternyata merawat obat dengan darah untuk menyembuhkanku. Aduh dong kamu benar-benar sudah susah payah. Asal bisa menyembuhkan penyakit Mama, aku tidak akan merasa susah. Kalau Mama butuh, aku akan langsung mengeluarkan darah. Adik, Mama, adik sebelumnya. Karena Ling Feng terluka parah, bagaimana bisa dia mengeluarkan darah? Meskipun untuk merawat obat, seharusnya Ling Feng si sampah itu yang mengeluarkan darah. Iya, benar juga. Segera suruh Ling Feng si brengsek itu kembali dan menyumbangkan darah untuk menebus kesalahan. Kalau tidak, semua kebaikanku padanya selama ini akan aku tarik kembali. ini semua aku siapkan untukmu. Bagaimana? Cukup tidak? Cukup, terlalu banyak, ini. Tapi kamu mau ayam ini untuk apa? Upgrade. Hah, Bisa tidak upgrade? Tergantung kamu. EXP plus 5. Pengalaman 5. Pengalaman 5, pengalaman 5, pengalaman 5. Pengalaman 5, pengalaman 5. Benar-benar bisa naik level. Seekor ayam saja memberikan 5 poin pengalaman. 50 kali lebih banyak daripada nyamuk. Cincin legendaris tingkat dewa. Helm Sesi Cahaya Misterius. Gelang pesona epik pedang ruang legendaris. Sepatu perang api epik. pedang melayang, aku merasa kekuatannya bertambah lagi. Kakak, aku dapat kabar. Ling Feng ada di sekitar sini. Baik, kita segera cari. Ah, kenapa ahli seperti itu membunuh ayam di pasar? Ah, kamu tidak mengerti, ahli melakukan sesuatu. Bukan sesuatu yang bisa kita tebak. Pedang melayang, kenapa ahli seperti itu membunuh ayam di pasar? Siapa ya? Pasti bukan Ling Feng. Ayo kita pergi. Wow, ada banyak peralatan dengan sistem ini. Apalagi yang kurang? Selamat, pengalaman host mencapai 1000. Apakah ingin naik level? Naik level, naik level. Naik level lagi, sekarang sudah mencapai tingkat Taois. Hanya selangkah lagi dari tingkat Master Tao Linggong. Setiap naik level, bahkan bisa mendapatkan satu skill lagi. Ling Feng.
Membunuh bos ayam, pengalaman tambah 500. Selamat, pengalaman host sudah penuh 10.000. Apakah ingin naik level? Baik, baik, baik. Meskipun tidak tahu kenapa Lin Feng membunuh ayam, tapi aku bisa merasakannya. Kekuatan spiritualnya semakin meningkat. Naik level, naik level, naik level. Naik level berhasil, mendapatkan skill penyembuhan. Naik level lagi, tidak menyangka satu truk ayam ini bisa membuatku naik 2 level sekaligus. Lingdong berlatih puluhan tahun, aku hanya 1 hari sudah mencapai tingkat Master Tao. Dan setiap naik level, bisa mendapatkan 1 skill. Ini terlalu menyenangkan. Ling Feng, Lengganya Sembo, Kokak. Ling Feng itu sampah. Bagaimana mungkin dia ahli sihir? Kenapa dalam beberapa hari ini, kekuatannya sepertinya meledak? Sudah bisa menyaingi tingkat Master Tao. Ling Feng, tulang dewanya sudah diberikan padaku. Bagaimana dia masih bisa berlatih? Bahkan dalam waktu singkat seperti ini, bisa mencapai level yang sama denganku. Wah, dengan bantuan sistem ini, aku bisa mencapai puncak dunia bela diri. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi, apa sih teknik penyembuhan ini? Ling Feng, berkeliling di pasar untuk mencari perhatian, bergaul dengan ayam. Sungguh memalukan keluarga Lin. Ling King Sui. Kalian datang untuk apa? Cepat ikut kami pulang. Itu rumah kalian, bukan rumahku. Aku dan kalian sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Hai. Kalau bukan karena darahmu yang berguna untuk ibuku, kamu pikir kamu masih punya hak untuk kembali? Ling Feng, sekarang ibu kambuh penyakit lamanya. Dengan darahmu sebagai obat, efeknya akan luar biasa. Asal kamu mau menyumbangkan darahmu, aku akan membuat ibu tidak lagi mempermasalahkan. Masalahmu mengambil tulang suci adik kecil. Aku tidak melakukan itu, kenapa takut dihukum? Kamu pikir kamu baik dan murah hati, padahal orang yang paling munafik adalah kamu. Kamu. Menuduhku mencuri tulang suci, memotong kedua lenganku, menghancurkan dantianku. Sekarang menyuruhku kembali ke keluarga Lin untuk menyumbangkan darah. Mimpi. Ling Feng, ibu sekarang sakit parah di tempat tidur. Kamu masih punya hati nurani tidak? Aku tidak punya hati nurani. Sudah berapa banyak yang aku lakukan untuk keluarga Lin? Kalian masih berani memarahiku? Wajah kalian memang besar sekali ya. Ling Feng, kakak dan adik baik hati mengajakmu pulang. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada mereka? Kalau kamu masih punya sedikit bakti, seharusnya kamu dengan sukarela kembali untuk menyumbangkan darah pada ibu. Menyuruhku kembali sebagai bahan obat ya. Hei, kamu yang begitu berbakti, kenapa kamu tidak menyumbangkan darahmu? Aku. Dulu kenapa aku bisa begitu buta? Tidak melihat kalau orang ini begitu munafik. Menggunakan darahku sebagai obat. Tapi membuatnya mendapatkan keuntungan dengan mudah. Kakak, kamu sudah bekerja keras, aku akan membawakan obat ini. Untuk ibu. Adik kecil, ngapain kamu bicara banyak-banyak dengannya? Untuk penyakit ibu, hari ini kita harus membawanya pulang paksa. Hei Lin Feng, Lin Feng. Xiao Feng, adik, kamu terlalu kejam. Dia sendiri yang lemah. Aku hanya menggunakan sepertiga kekuatan. Kamu adalah puncak ahli bela diri. Sepertiga kekuatan pun dia tidak tahan. Cepat panggil tabib. Benar-benar memanggil tabib? Kalau begitu, urusan aku mengambil tulang suci Ling Feng akan terungkap. Kakak, meskipun kamu tidak mau menyumbangkan darah, tidak perlu pura-pura pingsan. Benar, aku hanya menggunakan sepertiga kekuatan, dia langsung pingsan. Pasti dia pura-pura. Lihat apa lagi? Cepat pergi. Hei, sepertiga kekuatan dari tingkat ahli bela diri cukup untuk membunuh berapa banyak praktisi sihir dan bela diri. Bisakah kalian jangan terlalu kejam? Menurutku, kamu hanya tertipu oleh Ling Feng. Dia sangat ahli berpura-pura lemah. Kamu pura-pura lagi, cepat bangun. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Jangan main-main. Bagaimana kalau dia benar-benar terluka parah? Kakak, dia hanya pura-pura. Menurutku, lebih baik langsung bawa dia kembali ke keluarga Lin dan potong tangannya untuk mengambil darah. Lin Feng, dantiannya hancur. 2 tahun lalu dia juga menerima hukuman ganti tulang. Hari ini kebetulan kalian mempunyai apa lagi. Kalian menganggap Lin Feng sebagai keluarga. Tapi menurutku, kalian tidak berniat membiarkannya hidup. Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu, apa maksudmu dengan hukuman ganti tulang? Jangan pura-pura di sini. Lin Feng selama ini di keluarga kalian pasti hidup seperti binatang, kurus kering, penuh luka dingin. Bahkan kekurangan gizi. Keluarga Lin bukanlah keluarga yang bisa merawat orang, tapi keluarga yang memalukan. Bagaimana mungkin? Selama ini kami memberinya banyak sumber daya, mana mungkin kekurangan gizi? Baik, tunggu tabib datang, semuanya akan jelas. Sayal, si Sepaya, mengusir Ling Feng dari rumah. Sekarang mereka akan tahu, aku mengambil tulang suci Ling Feng. Bukankah itu akan terungkap? Tabib sudah datang. Kakak, asalkan kamu mau pulang dan terus menyumbangkan darah untuk mengobati ibu. Meskipun kamu ingin tulang suciku,
Aku tidak akan mengeluh. Ling Feng, kamu sudah bangun. Pergi. Kakak, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Tidak perlu pura-pura peduli. Ling Er, ayo pergi. Langsung pergi begitu saja, Ling Feng. Apakah kamu benar-benar menganggap keluarga Lin? Kalau tidak pergi, apa aku harus berdiri di sini sampai kamu memukulku mati? Lihat, sekarang dia baik-baik saja. Sudah kubilang dia baik-baik saja. Kakak, ibu sekarang sakit parah, kamu tidak bisa tidak peduli. Kalau bukan karena kondisi tubuhku tidak baik, aku sudah lama mendonorkan darah. Xiao Feng, ibu hanya karena hatinya lembut baru mengizinkanmu pulang. Hanya memintamu mendonorkan sedikit darah, jangan membuat keributan lagi. Ingin membuatku meninggalkan keluarga Lin. Kalian memotong kedua lenganku, menghancurkan dantianku. Mengusirku dari keluarga Lin, sekarang ingin membuatku kembali. Aku harus bersyukur kepada kalian, keluarga Lin. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ling Feng, keluarga Lin selama ini memberimu banyak keuntungan, sekarang hanya sedikit. Menghukummu, kamu malah menyimpan dendam sampai seperti ini. Di mata kalian, menghancurkan dantian seseorang tidak bisa berlatih adalah hukuman kecil. Bukankah kamu juga tidak mati? Adikmu yang kamu lukai tidak mengatakan apa-apa. Hal kecil ini kamu ingat sampai sekarang. Ling Dong sedikit terluka, itu sudah menjadi hal besar. Sedangkan aku kehilangan setengah nyawa adalah hal kecil. Ling Feng, kamu jangan bermain-main di sini. Hari ini kalau kamu tidak ikut denganku, jangan pernah berpikir untuk pulang. Itu rumah kalian, bukan rumahku. Mencari mati. Ini tidak mungkin. Ling Qingsui, kamu pikir aku masih seperti dulu? Biarkan kamu memukul dan memarahiku? Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, kalau tidak, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Pergi. Kamu. Kenapa aku merasa Ling Feng sepertinya berubah banyak? Ayah, ini adalah ahli yang aku katakan sebelumnya. Aduh, Ling Er, keluargaku meskipun merosot, tidak sampai mencari seseorang yang baru masuk ke dunia latihan untuk melindungi. Ayah, Ling Feng meskipun baru masuk ke dunia latihan, tapi bakatnya luar biasa, bukan orang biasa. Aduh, Batak, aduh. Ayah. Sedang menggunakan teknik identifikasi. Terkena racun parah, sudah masuk ke pembuluh darah. Mungkin tidak akan bertahan lama. Tidak tahu, apakah teknik penyembuhanku berguna. Kamu bisa langsung melihat penyakit ayahku. Ling Feng, kamu juga bisa menyembuhkan? Ling Er, yang gan tertipu olehnya. Banyak orang yang tahu tentang penyakitku, dia hanya perlu sedikit. Mencari tahu. Ayah, aku percaya Ling Feng. Ling Feng tidak akan menipuku. Ling Feng, bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Aku bisa mencoba. Teknik penyembuhan, gunakan. Level teknik penyembuhan tidak cukup, tidak bisa menyembuhkan. Ternyata tidak bisa menyembuhkan. Aduh, anakku ini terlalu baik hati. Dia juga polos, kamu bisa menipunya. Kamu datang ke keluargaku untuk menipu, lebih baik lepaskan saja. Aku tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia berikan padamu sebelumnya. Aku tidak akan mempermasalahkannya, pergilah. Ayah, kamu tidak bisa mengusir Ling Feng. Beberapa hari yang lalu dia masih lumpuh, belum beberapa hari. Sudah mencapai tingkat pendeta, dan aku percaya Ling Feng, mungkin suatu hari nanti, dia benar-benar bisa menjadi dewa matahari dan menyalakanmu. Aduh, kamu ini panik dan mencari pertolongan sembarangan. Aku. Kalau dia menjadi dewa matahari, aku sudah lama terkubur. Cik cik cik. Aduh. Selain itu, kalau dia benar-benar berbakat luar biasa, di keluarga, pasti dia akan dianggap sebagai harta karun. Kenapa diusir? Kamu pasti ditipu. Aku. Apakah akan terus mencoba? Mungkin sistem ini, meskipun tidak bisa menyembuhkan sekaligus, tapi bisa terus mengobati Pak Gu. Kekhawatiran wajar, aku memang tidak bisa menyembuhkan lukamu, tapi aku bisa meringankan kondisimu, mempertahankan hidupmu. Anak muda, jangan bicara sembarangan, keluarga Gu sudah memanggil. Banyak ahli pengobatan, mereka bilang aku sudah tidak bisa disembuhkan, kamu ini ahli sihir. Bagaimana bisa mengerti ilmu pengobatan? Aku tidak ahli dalam pengobatan, memang tidak bisa menyembuhkan lukamu sepenuhnya, tapi meringankan penderitaanmu, seharusnya bisa. Ayah lihat, Ling Feng bilang dia bisa menyelamatkanmu. Bakat luar biasa, bagaimana bisa menandingi ahli pengobatan? Anak muda, kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku. Ayo orang. Tunggu. Apa, Ling Er, apa yang kamu lakukan? Ayah, kalau kamu tidak percaya, aku hanya bisa mencoba. Kamu, aduh. Ling Feng. Teknik penyembuhan. Gunakan. Teknik penyembuhan sedang digunakan, pengalaman 10. Ternyata benar-benar sembuh, bahkan tidak ada bekas luka. Sama sekali. Kamu tidak yakin apakah itu efektif? Berani mencoba? Hehe. Ayah, aku bilang Ling Feng itu hebat. Sekarang kamu percaya kan? Ya sudah, kamu seperti ini, aku tidak percaya juga tidak bisa. Anak muda,
Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Camel. Kobala. Ling Er sangat percaya padaku, sistem. Kamu jangan menipuku ya. Ayah, bagaimana perasaanmu? Apakah lebih baik? Hei, dadaku tidak sakit lagi, lengan dan kakiku. Sekarang juga terasa lebih ringan. Anak muda. Kamu benar-benar ahli dalam pengobatan. Untung saja. Sebelumnya meningkatkan level, skill ini juga akan naik level. Asalkan aku cepat naik level, sembuh total hanya masalah waktu. Lihat ayah, aku bilang Ling Feng. Sangat hebat kan? Sebelumnya ini salahku. Pak Gu, ini terlalu berlebihan. Keluarga Lin tidak mengenal mutiara. Tapi keluarga Gu mendapatkan harta besar. Nah, Bertahu Semua, keluarga Gu bersedia memberikan setengah dari harta dan sumber suci untuk membantu Ling Feng cepat mencapai pencerahan. Ling Feng si sampah ini berani melawan perintah dan tidak kembali. Ibu, aku merasa Ling Feng sepertinya berubah. Bukan hanya berubah, banyak sekali. Dulu dia selalu siap datang, sekarang dia bisa berlatih. Sama sekali tidak mempedulikan kita. Hari ini, kakak Ling Feng menolak kita di depan umum. Seperti menginjak muka keluarga Lin ke tanah. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ibu, kamu belum tahu kan? Ling Feng sekarang tidak mempedulikan kita, bahkan berani bicara kasar. Katanya kalau bertemu lagi tidak akan membiarkanku, dia bahkan berani memukul kakak. Berani? Benar-benar berani? Selama ini aku tidak tahu. Aku membesarkan serigala yang tidak tahu terima kasih. Aku sangat marah, sangat marah. Ibu, jangan marah dulu. Bagaimana aku tidak marah? Selama ini keluarga Lin begitu baik padanya, sekarang hanya memintanya menyumbangkan sedikit darah. Dia benar-benar tidak setuju. Kakak tidak mau kembali karena tidak mendapatkan tulang suci saya. Baru tidak mau kembali. Kalau kakak Ling Feng mau kembali, saya bisa memberikan tulang suci saya kepada orang lain. Apa? Sungguh keterlaluan. Dia bahkan berani mengincar tulang suci adiknya. Kayaknya kita terlalu baik padanya. Walaupun dia bisa berlatih, dia cuma seorang murid kecil. Kalau tersebar berita, dia adalah sampah keluarga Lin yang diusir. Saya ingin tahu siapa yang berani melindunginya. Tanpa perlindungan keluarga, saya rasa Ling Feng akan mati kelaparan di jalanan. Nyonya. Nyonya, ada kabar buruk. Ada apa lagi? Ada kabar yang mengatakan Ling Feng sudah menjadi tamu kehormatan keluarga Gu, memiliki setengah aset keluarga Gu, dan menjadi tamu terhormat keluarga Gu. Ini tidak mungkin. Itu kan orang terkaya di Jiangcheng. Cuma seorang pecundang saja. Keluarga Gu bukan buta, mau menghabiskan setengah aset untuk memuja seorang pecundang. Saya bilang Ling Feng, kenapa tidak mau pulang bersama kita? Ternyata, dia sudah menjadi tamu kehormatan keluarga Gu. Jangan-jangan kakak menggunakan kata-kata manis untuk menipu putri keluarga Gu dan mendapatkan pil ajaib supaya bisa berlatih. Memalukan. Memalukan. Ebyo, saya rasa kita sebaiknya tidak peduli padanya, biarkan dia hidup mati sendiri. Adik, jangan bikin masalah lagi. Kak, kenapa kamu membelanya? Saya tidak membelanya. Saya hanya teringat kata-kata wanita itu sebelumnya. Kata apa? Dia bilang Ling Feng pernah mengalami hukuman ganti tulang, anemia, dan kekurangan gizi. Kak, pasti itu cuma omongan kosong wanita itu. Kamu pikir, keluarga Lin setiap bulan memberikan 10 pil emas, 60 batu ajaib, 5 ramuan ajaib, 20 pil ajaib. Sumber daya sebanyak ini, mana mungkin dia kelaparan? Kakak juga benar, walaupun sangat membenci saya. Tidak boleh menjelekkan ibu. Kalau dia tidak mau kembali, biarkan dia tidak pernah kembali. Kepala rumah tangga, buatlah daftar sumber daya yang digunakan Ling Feng selama ini. Kebaikan keluarga Lin padanya. Sudah saatnya untuk diambil kembali. Nyonya ini. Tanya apa bilang apa. Ling Feng sebenarnya menggunakan apa dari keluarga Lin? Berapa banyak sumber daya? Ini adalah semua sumber daya yang digunakan Ling Feng selama ini. Semua sumber daya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah kamu salah? Tahun 2018, Ling Feng menggunakan 2 pil obat luka. Musim dingin tahun 2019. 1 kotak salep radang dingin, total biaya hidup 2.853,6 yuan. Apa ini? Semua sumber daya yang digunakan Ling Feng selama ini. Semuanya tercatat di sini. Pasti ada yang salah. Gaji pelayan keluarga Lin tidak kurang dari 2.800 yuan per bulan. Kepala rumah tangga. Apakah kamu dibeli oleh kakak Ling Feng? Sengaja mengatakan sedikit agar ibu merasa kasihan. Tuan muda, saya berkata jujur. Sumber daya Ling Feng. Keluarga Lin sudah memutusnya, selama ini memang tidak memberikannya 1 sen pun. Bagaimana mungkin? Berarti keluarga Lin selama ini memberi uang kepada Ling Feng. Hanya 2.800 yuan ini.
Tidak heran tangannya penuh radang dingin. Tidak heran dia menderita anemia dan kekurangan gizi. Ternyata, kami yang salah padanya. Siapa sebenarnya yang mengurangi sumber dayanya? Ya. Anda sendiri yang memerintahkan untuk menghentikan semua sumber daya Ling Feng. Semua sumber daya. Ya, saya yang bilang. Ibu, saya terlalu bodoh. Sekeras apapun saya berusaha. Tidak bisa menjadi ahli Tao. Membuat keluarga Lin bangga. Aduh, anakku, kamu baru belajar beberapa tahun. Sudah sangat hebat. Kamu harus pelan-pelan. Kakak Ling Feng juga tidak bisa berlatih. Jika saya bisa mendapatkan semua sumber dayanya, kemampuan saya pasti akan lebih maju, nanti bisa lebih baik. Melindungi ibu dan kakak-kakak. Kalau begitu, sumber daya kali ini semuanya untuk adikmu. Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan ini. Ibu, saya juga sudah setengah tahun tidak. Kakak kalau tidak mau, lupakan saja. Kakak kalau mau, semua sumber daya saya. Semuanya untuk kakak juga bisa. Lagi pula, kakak sudah lama tinggal di rumah ini. Semua orang lebih suka kakak, itu wajar. Baiklah, baiklah. Ling Feng, kamu menguasai keluarga Lin. Status tuan muda selama bertahun-tahun, semua ini adalah kamu. Kamu berhutang pada adikmu, sumber daya ini saja kamu pelit. Mulai hari ini, hentikan semua sumber dayamu, berikan adikmu 2 kali lipat. Tidak heran Ling Feng tidak mau pulang. Selama bertahun-tahun, sumber daya yang dia dapatkan di keluarga Lin. Bahkan tidak sebanyak seorang pelayan, kita satu keluarga. Adik pakai sedikit sumber dayanya. Kenapa? Sanggup Helen. Meskipun tidak ada sumber daya, tapi selama ini, aku juga sering memberinya hadiah, pasti dia menyimpannya di tempat tinggalnya. Pak, dia tinggal di kamar mana? Bawa kami melihat. Eo. AO. Ling Feng tinggal di sini. Ini bahkan tidak seperti kandang anjing. Kalian begini memperlakukan tuan muda, keluarga Lin yang besar ini. Tidak ada satu kamar pun untuknya. Ya. Adik kecil, setelah kembali. Ternyata tuan muda keluarga Lin bisa tinggal di kamar. Sekamar besar dan bagus ini. Tidak seperti aku. Tinggal di ruang bawah tanah selama belasan tahun. Adik, kamu sebelumnya menderita. Tapi sekarang, kamu sudah kembali ke keluarga Lin. Kamu mau tinggal di kamar seperti apa? Kakak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, aku mau tinggal di sini, boleh? TAPI. Ini kan kamar Ling Feng. Kakak, aku tidak seharusnya menginginkan kamarmu. Aku salah. Jangan marah. Aku bisa terus tidur di ruang bawah tanah. Tidak, adik, kalau kamu suka, aku. Sudah, Ling Feng, adik baru saja kembali. Kamu sudah cemburu. Seperti apa sih? Adik, kamu tinggal di sini, Ling Feng. Kamu pindah keluar. Kami yang mengusirnya ke sini. Dia ternyata tinggal di sini selama ini. Ini apa sih? Berantakan, bau sekali. Barang-barang yang ada di sini adalah semua milik Ling Feng. Ling Feng, selama bertahun-tahun di keluarga Lin, ternyata cuma segini aja. Baju adikku punya ruang ganti khusus. Sedangkan Ling Feng, bajunya ternyata tipis dan usang banget. Dia nggak kedinginan ya? Gimana dia bertahan di musim dingin? Tujuh hari lagi, pertandingan FAU akan dimulai. Kamu akan mewakili keluarga Gu untuk ikut. Ini semua sumber daya yang aku siapkan buat kamu. Kalau ada yang kurang, bilang aja. Aku kira setelah keluar dari keluarga Lin, nggak ada yang melindungi, ternyata enak banget. Di luar nggak hujan kok. Aku mau ayam, bebek, babi, anjing, ikan. Hewan besar yang bisa disembelih, semakin banyak semakin baik. Oke, akan aku penuhi. Kalau tempat tinggalnya nggak nyaman, kenapa nggak bilang dari dulu? Keluarga Lin punya banyak kamar, masa dia terus tinggal di ruang bawah tanah? Pasti karena aku, kalau aku nggak balik. Kakak Ling Feng bisa terus tidur di kamar besar, kalau kakak mau balik. Aku bisa pergi dari keluarga Lin. Aduh dong, kamu ngapain pergi? Kamu kan anak kandungku, dia cuma anak angkat. Walaupun keluarga Lin nggak kasih dia sumber daya apa-apa, setidaknya kasih dia nyawa. Kok nggak tahu terima kasih sih? Kalau dia mau balik, kita kasih dia kamar yang lebih besar. Bukan masalah kan? Apa kita jemput dia balik? Sudahlah kakak, setelah kehilangan perlindungan keluarga Lin,
Dia baru tahu betapa kejamnya dunia ini, menurutku. Nggak sampai 2 hari, dia pasti balik sendiri. Nggak usah pedulin dia, FAU udah dekat. Kalian semua harus latihan dengan serius soal Ling Feng. Biar dia merasakan susahnya juga. Ayo kita pergi. Ling Feng. Biasanya di waktu kayak gini, Ling Feng udah siapkan teh dan melayani. Hari ini dia pergi kemana ya? Kakak, hari ini latihan pasti capek, aku siapkan teh buat kamu. Dan kue favorit kamu, coba deh. Aku pijat biar kamu rileks. Aku lupa. Ling Feng udah kita usir. Tapi keluarga Gu pasti akan tahu dia nggak berguna. Dan mengusirnya juga. Kalau ketemu lagi, asal dia mau minta maaf, aku pasti bawa dia balik. Ikan koi kualitas terbaik. Pengalaman tambah 500. Hey. Satu Magikarp saja bisa tambah 500 pengalaman. Kalau sebanyak ini, aku pasti langsung naik level. Pengalaman tambah 500. 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 Selamat, pengalamanmu sudah melebihi 100.000. Mau naik level? Naik level, naik level. Bagus sekali, asalkan levelku melebihi 4. Aku bisa mencapai tingkat perebutan jiwa. Nanti, Ling Dong. Dan beberapa kakak perempuanku. Kita akan bertemu lagi di pertemuan FAU, aku akan membuat kalian benar-benar kehilangan muka. Ini dia pertemuan FAU. Lantai ini cuma tempat transaksi di benua FAU. Ada berbagai macam bakat, sulit untuk mencapai kesempurnaan fisik, mempelajari sihir. Bahkan lebih sulit lagi, jadi banyak praktisi akan memilih menjadi ahli pedang atau ahli obat, datang ke sini. Mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari seorang ahli. Oh begitu. Teknik identifikasi ini ternyata bisa digunakan seperti ini. Dengan mata ini, meski tidak bisa berlatih, mungkin bisa menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Tidak tahu, masih ada kegunaan lain tidak? Mau. Bos, bungkus. Tidak perlu, semuanya barang tiruan. Ah. Ling Feng tidak menyangka kamu bisa teknik identifikasi. Ada berapa banyak kejutan yang masih belum aku tahu. Yang aku bisa, tidak hanya ini. Pil kesempurnaan. Bisa menambah energi spiritual, memperbaiki meridian, pil spiritual kelas atas. Wu Shuang, aku mau ini, dengan obat ini mungkin. Luka yang aku dapat dari kakak Ling Feng bisa cepat sembuh. Ling Dong, Qin Wushuang. Benar-benar takdir yang buruk. Ling Feng. Aku pikir setelah kamu jusir dari keluarga Lin, sudah mati kelaparan di jalan, tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Kakak Ling Feng, sebelumnya kami mencari kamu. Kamu tidak mau pulang, ya? Hanya untuk bertemu secara kebetulan dan ingin melihat Wu Shuang, ya? Ling Feng, aku menyarankanmu untuk tidak. Katak ingin makan daging angsa. Bahkan jika keluarga Lin memaafkanmu dan membawamu pulang. Tapi pernikahan kita sudah dibatalkan. Karena hanya pria seperti Ling Dong, yang memiliki tulang suci sejak lahir, yang pantas untukku, Qin Wu Shuang. Tulang suci sejak lahir, HMPH, Qin Wushuang, tunggu sampai kamu tahu. Pria yang selalu kamu lindungi ini, menggunakan tulang suciku. Aku tidak tahu, apakah kamu masih bisa terus menyukainya. Tenang saja. Orang sepertimu, aku tidak tertarik. Kamu. Ling Feng, jangan bicara marah-marah. Asalkan kamu mau minta maaf, aku pasti akan bicara dengan kakak-kakakku. Dan membiarkanmu pulang.
berlagak. Dong, kamu terlalu lembut hati. Orang seperti Ling Feng, jika dia kembali ke keluarga Lin, dia akan terus membebanimu. Kalian. Jangan pedulikan mereka, kita pergi. Berhenti. Serahkan barang yang kamu pegang. Kamu tidak dengar Lingdong menginginkannya? Kamu keterlaluan, barang ini. Jelas-jelas Feng Fengku yang pertama mengambilnya. Ling Feng, kamu terlalu egois. Lingdong terluka karena kamu. Sekarang kamu bahkan tidak mau memberikan obat? Mau? Bisa saja. Tapi, harus bayar lebih. Pas, coba gunakan teknik duplikasi ini. Teknik duplikasi, gunakan. Kamu benar-benar mau ini? Ini cuma sampah. Kamu yakin mau membeli? Di matamu ini sampah, di mataku. Ini adalah harta karun terbesar di dunia, aku dengar tadi. Kamu bilang sendiri, ini adalah pil spiritual kelas atas. Sekarang masih ingin menipuku dengan sampah? Mau juga bisa, tapi ini aku yang beli. Berapa harganya? Aku bayar 2 kali lipat. Wah, di depan keuntungan, tidak perlu berakting lagi. Uang dan barang sudah jelas, sekali keluar, tidak bisa dikembalikan. Tenang saja, aku tidak sepertimu. Tidak menyangka. Benar-benar ada orang bodoh yang mau membayar mahal. Untuk membeli sampah, baiklah, kita pergi. Tapi obat itu. Itu palsu. Anak muda, pandanganmu bagus ya. Tadi aku menggunakan trik mata dengan obat itu. Orang biasa sulit melihatnya. Jika kamu mau, aku bersedia menerimamu sebagai murid. Langsung menjadi ahli obat. Guru obat dari lembah obat suci. Konon, ini adalah satu-satunya di benua 9 negara yang masuk ke 4 gerbang suci dengan obat-obatan. Obat yang mereka buat bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan. Jika aku bisa masuk ke lembah obat suci, kekuatan spiritualku pasti akan meningkat cepat. Lihat itu, Ling Feng. Ini seharusnya menjadi priaku, Qin Wushuang, tidak hanya memiliki tulang suci, tapi juga berbakat luar biasa, pandangan tajam, bisa dilihat oleh guru obat. Sedangkan kamu, tetap saja sampah. Berbakat luar biasa. Sampah yang hanya bisa menyerap kemampuan orang lain. Aku ingin melihat, sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Kakak Ling Feng, kamu ingin tulang suciku. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu juga tidak boleh menuduhku seperti ini. Karena transaksi sudah selesai, aku akan pergi dulu. Tunggu. Apalagi yang kamu mau? Waktu teknik penyalinan sudah habis, jangan-jangan ketahuan. Kakak, kamu di sini saja, lihat aku menjadi murid guru obat. Mungkin nanti aku akan meminta guru obat memberimu pekerjaan. Agar kamu bisa masuk ke lembah obat suci, membersihkan tempat. Lebih baik daripada mati kelaparan di jalanan. Tidak perlu repot-repot. Aku rasa, kamu lebih baik memikirkan, bagaimana jika nanti guru obat menemukan bahwa obat itu palsu, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Palsu? Palsu. Sepertinya memang palsu, ini tidak mungkin. Ini jelas obat ajaib 10 sempurna, bagaimana mungkin palsu? Jadi kamu bilang aku ini buta mata, ya? Tidak. Hanya saja, tadi aku terlalu jauh, tidak melihat dengan jelas. Setelah dilihat, ini adalah barang tiruan yang kasar. Anak ini benar-benar jahat, berani menipuku dengan barang palsu. Masuk ke lembah obat suci. Anggap saja aku tidak pernah bilang. Guru obat. Ling Feng, kamu menipuku. Kapan aku menipumu? Apa yang aku katakan semuanya benar. Feng Feng sudah memberitahu sejak lama. Obat itu palsu, kamu tidak percaya, malah membelinya. Sudah katakan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu. Aku baru ingat, ada yang bilang apa tadi? Bilang Lingdong berbakat luar biasa. Bilang aku ini orang bodoh. Aduh, si jenius ini. Juga bisa salah menilai. Ling Feng, kau berani menghina aku, cari mati. Wushuang, kau baik-baik saja? Pengalaman bertambah 1000. Pengalaman bertambah. Mungkinkah bukan hanya membunuh ayam dan babi yang bisa naik level, asalkan ada kerusakan? Bisa naik level. Pengalaman bertambah 1000. Wushuang, kau baik-baik saja? Ling Feng, kau gila ya? Ling Feng, aku tahu kau membenciku. Kau merasa aku merebut tunanganmu. Tapi kau tidak bisa berniat membunuh Wushuang, kan? Memukul orang juga bisa naik level, kebetulan. Sekarang ada bahan percobaan yang siap, biar aku coba dengan baik.
Ling Feng, kau masih belum cepat-cepat. Minta maaf pada Qin Wushuang, meninggalkan keluarga Lin. Dan menyinggung keluarga Qin, kau mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Kau mengancam siapa? Pengalaman bertambah 1000. Memukul orang benar-benar bisa menambah pengalaman. Maka naik levelku pasti mudah sekali. Kau berani memukulku? Aku memang memukulmu, kau sampah, tidak boleh dipukul. Kau! Aku biarkan kau bicara manis, biarkan kau terus menghitung. Biarkan kau berbohong untuk menyerangku. Ling Feng, kau tidak mau bertobat sudah cukup. Kau malah bisa memukul adikmu sendiri. Ah, aku? Pergi kau, hanya ingat memukulnya lupa memukulmu. Kau. Kau apa kau? Lemah lembut tapi takut yang keras, suka kemewahan. Saat membutuhkanku, aku adalah kakak yang baik. Saat dia membutuhkanku, aku adalah sampah yang menggantikan identitas Lindong. Hari ini, aku akan memukul mati perempuan ini. Ah, Mantap. Selamat, pengalaman tuan rumah mencapai 1 juta level. naik level lagi, sekarang setara dengan tingkat perebutan tubuh. Ini jauh lebih cepat daripada membunuh ayam untuk naik level. Tambah, pengalaman bertambah 1000. Mantap. Tapi sihir panggilan ini, apalagi ini, harus cari kesempatan untuk mencoba dengan baik. Ling Feng, kau berani memukulku. Aku memukulmu kenapa? Tamparanmu tadi menggunakan kekuatan penuh, kan? Apakah kau tidak berniat membunuhku? Kamu bisa membunuhku, aku tidak bisa membalas? Bagaimana yang baik dan buruk semuanya kami yang bilang? Aku sudah mencapai puncak Taoist, tinggal selangkah lagi bisa menjadi Master Tao. Sebelumnya, kamu bahkan tidak bisa menyentuh satu jari pun dariku. Sekarang kamu bisa mengalahkanku sepenuhnya, kamu punya kekuatan seperti itu. Kenapa tidak menunjukkannya lebih awal? Di matamu, bukankah aku selalu sampah? Kenapa? Kamu menyesal menceraikan aku? Ling Feng, karena kekuatanmu meningkat. Bukan lagi sampah yang tidak bisa berlatih, maka aku bisa bermurah hati, membiarkanmu kembali ke sisiku. Kamu ingin aku kembali ke sisimu? Benar, meskipun keluarga Lin, yang punya pernikahan denganku adalah Lingdong. Tapi asal kamu mau, aku bisa bermurah hati. Kamu memberikan teknik latihanmu dengan kedua tangan. Aku bisa membiarkanmu tinggal di sisiku, sebagai pelayan. Pengalaman bertambah 1000. Barusan apakah wajahmu bengkak? Kulit wajahmu ternyata sangat tebal. Kamu, Lihat hari ini aku tidak akan membangunkanmu dengan baik. Parenti, Ling Feng, kamu bisa memperlakukanku semaumu. Qin Wushuang pernah menjadi tunanganmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Kamu masokis ya? Datang sendiri untuk dipukul. Tidak merasa senang dipukul olehmu? Hei, kamu juga bilang. Kamu adalah tunangan Feng Feng sebelumnya, sekarang. Dia milikku. Memukulnya bagaimana, bahkan memukulmu juga tidak apa-apa. Kamu mencari mati. Ya. Ling Er, kamu baik-baik saja? Berani menyergapku. Keluarga Linmu benar-benar hina, sangat hina. Ling Feng, jangan pikir kamu hebat karena masuk ke dunia Tao. Kamu dan Lingdong masih seperti langit dan bumi. Kamu sulit bertahan 3 gerakan di tangannya. Ling Feng, awalnya, karena menghormati kakak-kakak, aku tidak ingin melawanmu. Tapi kamu terlalu keterlaluan. Aku hanya bisa memberimu pelajaran. Kamu yakin sekali kamu adalah lawanku? Aku memiliki tulang suci. Seperti sampah sepertimu, bisa dihancurkan dengan sekali jentikan jari. Tulang suciku kamu pakai beberapa tahun, bagaimana bisa jadi milikmu? Sekarang, saatnya untuk mengembalikannya. Tulang suci saya. Ling Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu berani memaksa untuk mengganti tulang. Tulang suci ini, aku bisa memberikannya, tentu juga bisa mengambilnya kembali. Ling Feng, kamu secara terang-terangan merampas pencapaiannya. Keluarga Lin tidak akan membiarkanmu. Apakah kamu ingin berkonflik dengan keluarga Lin sampai mati? Jika aku bilang, tulang suci ini sebenarnya milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu, karena aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai keluargaku. Aku akan mempercayaimu sepenuh hati. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengambil kembali tulang suci. Pencapaianku pasti akan melonjak drastis, penyakit ayahmu. Aku pasti akan membantumu. Ling Feng, kamu kembalikan tulang suciku.
Ling Feng, bagaimana bisa kamu memperlakukan Lingdong seperti ini? Bagaimana dia memperlakukanmu selama bertahun-tahun? Apakah kamu sudah lupa? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Aku kejam? Apa yang dia lakukan padaku selama ini? Jika aku membalas sedikit saja, dia sudah tidak bernyawa. Ling Feng, apa maksudmu? Kamu bilang tulang suci itu milikmu. Bagaimana ceritanya? Kakak, aku tahu kamu selalu membenciku. Tapi aku tidak menyangka, kamu akan merampas tulang suciku. Kamu sudah melarikan diri dari keluarga Lin. Kenapa sekarang kamu mengambil satu-satunya milikku? Bagaimana aku bisa melindungi ibu dan kakakku? Adik, kamu baik-baik saja? Kakak, aku sangat kesakitan. Ayo, kakak akan membantumu bangun. Ling Feng, aku tidak menyangka. Kamu begitu kejam, berani merampas tulang suci adikku. Ling Feng, aku tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini, kamu selalu menargetkan adikku. Sudahlah, kamu benar-benar menyerangnya. Ling Feng, segera kembalikan tulang suci adikku. Kembalikan. Sudah kubilang, ini tulang suciku. Aku bisa memberikannya, tentu juga bisa mengambilnya kembali. Aku tidak menyangka, kamu juga berbohong. Bagaimana ini bisa menjadi milikmu? Benar, adikku baru pulang tahun pertama, sudah membangkitkan tulang suci, sedangkan kamu hanyalah orang yang tidak bisa melatih, sampah. Kamu pantas memiliki tulang suci. Ling Feng juga adalah adik kandung kalian. Apakah kalian tidak pernah berpikir untuk mempercayainya sekali saja? Saya terlalu percaya padanya, sampai-sampai saya berkali-kali ditipu olehnya. Ling Feng, ini terakhir kalinya saya bilang, segera kembalikan tulang suci itu kepada adik. Kalau bukan karena adik terlalu percaya padanya, bagaimana mungkin tulang suci itu bisa dicuri olehnya? Apakah kalian tidak pernah berpikir? Apakah tulang suci ini benar-benar milik Ling Feng? Prasangka dalam hati manusia adalah sebuah gunung besar. Tidak peduli apa yang saya katakan atau lakukan. Kalian tidak akan pernah percaya lagi pada saya, ya? Apa yang akan kamu lakukan? Lingdong. Asalkan kamu memberitahu mereka bagaimana dulu kamu memohon padaku untuk memberikan tulang suci itu padamu. Tulang suci ini, saya bisa memberikannya lagi padamu. Bagaimana? Tulang suci. Saya telah membangkitkan tulang suci. Selamat, kakak, kamu telah membangkitkan tulang suci. Sekarang latihanmu akan lebih efektif. Ibu dan kakak-kakakmu pasti akan lebih menyukaimu. Tenang, kamu juga pasti akan membangkitkan bakat latihanmu. Andai saja saya memiliki tulang suci, kakak, kamu dan ibu mereka sudah lama bersama, pasti ada ikatan kan? Bahkan jika tidak bisa latihan, tidak apa-apa. Jika saya tidak memiliki bakat, ibu akan mengusir saya. Kakak, apakah kamu tega melihat orang tua mengusirku dari rumah? Maksudmu? Paisaka, memberikan tulang sucimu padaku? Lagi pula kamu sudah menggantikanku menjadi tuan muda keluarga Lin selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu memberikan kompensasi padaku. Sudah bertahun-tahun. Memang saya yang menggantikan Lingdong. Menikmati kasih sayang ibu dan kakak-kakak. Saya memberikannya padanya. Juga seharusnya. Lagi pula, tanpa tulang suci, saya belum tentu tidak bisa latihan. Dan, asalkan kamu memberikan tulang suci itu padaku, saya pasti akan melindungimu. Saya akan memperlakukanmu seperti kakak kandung. Katakan, beritahu mereka bagaimana mereka menipu tulang suciku. Bagaimana mereka berjanji padaku. Ling Feng, berani-beraninya mengancam Lingdong. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saya baru saja pulang ke rumah. Lalu tulang suci itu bangkit. Ini memang milikku. Lingdong, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Mendeteksi host telah menyatu dengan tulang agung. Semua data tubuh meningkat. Jika tulang agung tidak diberikan kepada Lingdong, mungkin sekarang aku sudah menjadi yang terbaik di Jiuyou. Tidak menyangka pengorbananku berakhir seperti ini. Ling Feng, kamu sudah bisa melatih diri. Kenapa masih mengambil tulang agungku? Lingdong, tulang agung ini memang milikku. Aku meminjamkannya padamu selama beberapa tahun, kamu malah enggan mengembalikannya. Ling Feng, segera kembalikan tulang agung itu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ling Feng sudah bilang sebelumnya, tulang agung ini miliknya. Kenapa tidak bisa diambil kembali? Ini memang miliknya. Guling Er sudah bilang sebelumnya, Ling Feng pernah mengalami hukuman ganti tulang. Apakah tulang agung ini benar-benar milik Ling Feng? Ling Feng sejak hari pertama kali keluarga Lin, mulai menyasar Lingdong di mana-mana. Orang seperti dia yang membenci Lingdong, bagaimana mungkin rela menyerahkan tulang agungnya?
Lin Feng, kamu juga tidak bisa membuat kebohongan yang meyakinkan. Mungkin hanya Nona Gu yang polos yang akan percaya pada kebohonganmu. Kakak, Aku hanya berharap bisa melindungi keluargaku. Tapi aku tidak menyangka. Kakak malah mengambil satu-satunya kesempatanku. Jika tidak bisa melatih diri, lebih baik aku mati saja. Ling Feng, segera serahkan tulang agung. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku saja bisa melihat dia berbohong, kalian semua. Apakah mata kalian tertutup oleh minyak babi? Ling Feng. Sejak adik kembali, kamu selalu menyasar dia. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar akan melukai adik. Ling Feng, untung aku sudah memutuskan pertunangan denganmu. Orang pendendam seperti kamu tidak pantas untukku. Kalian yang awalnya menindas Ling Feng. Kenapa sekarang malah menyalahkan dia? Ling Feng, serahkan tulang agung. Kamu masih adikku. Kamu tidak pernah langsung bilang aku salah. Suruh aku minta maaf padanya. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya padaku, ya? Apapun yang aku lakukan. Tidak banding sama ya? Adik bisa saja salah menuduhmu. Adik bisa saja salah menuduhmu. Selama ini, berapa kali kamu telah menuduhnya secara tidak adil? Berapa kali kamu telah menjebaknya? Kamu tidak sadar sendiri? Ling Feng, mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun. Asalkan kamu mengembalikan tulang supranatural, semuanya masih bisa diperbaiki. Kakak, ngapain bicara banyak sama orang seperti dia? Kalau kamu tidak memukulnya sampai menyerah, dia tidak akan mengakui kesalahannya. Ling Qingsui. Kamu pikir aku akan tetap diam seperti dulu, membiarkan kamu memukul dan memarahiku? Aku sudah mencapai puncak kekuatan fisik, menggunakan 50% kekuatanku. Bagaimana mungkin kamu bisa dengan mudah menahannya? Selama ini, ketika kamu berada di keluarga Lin, kamu selalu memukulku, aku membiarkanmu. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Kamu apa kamu? Menurutku kamu hanya orang bodoh yang tidak punya otak. Setiap kali kamu selalu dikendalikan oleh Linggong. Apa yang dia katakan, kamu percaya, tidak punya otak sendiri, tidak bisa membedakan benar dan salah, siapa yang jahat dan siapa yang baik, selama bertahun-tahun. Hanya fokus berlatih fisik, lupa melatih otak ya. Baik, kalau kamu cari mati. Jangan salahkan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sheng, Shang, Du, Jing, Si, Jing, Kai, Xiu. 7 pintu terbuka. Ini adalah kekuatan tulang supranatural. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ling Feng, dia jelas-jelas adalah orang yang tidak bisa berlatih. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi sekuat ini? tulang supranatural adalah milikku. Aku harus mengambilnya kembali. Sebelumnya aku terlalu meremehkannya. Kalau kali ini aku menggunakan 100% kekuatanku, Ling Feng pasti bukan lawanku. Aku akan menghancurkan semua tulang anak ini dan mengambil kembali tulang supranatural. Tunggu sebentar. Biarkan aku mencoba membujuknya lagi. Kalau dia mengakui kesalahannya, aku bisa memberinya kesempatan lagi. Kakak, kamu terlalu lembut. Orang seperti dia tidak pantas diberi belas kasihan. Tapi dia, bagaimanapun juga adalah adik kita. Dan dia sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun. Dia bisa tidak punya perasaan, tapi kita tidak bisa tidak punya hati. Kalau kali ini Ling Feng masih tidak mau bertobat, jangan beri dia belas kasihan lagi. Ling Feng, jangan terus membuat keributan. Pulanglah bersama kami. Menurutku, kalian bukan ingin aku pulang, tapi ingin mengambil tulang supranaturalku, kan? Ling Feng, kamu melakukan kesalahan. Aku bisa memaafkanmu, tapi bagaimana kamu tidak bisa membedakan benar dan salah? Keluarga Lin, kapan pernah mengajarkanmu untuk berkhianat? Mengambil dengan paksa. Tentu saja semua itu kamu yang mengajarkan. Kapan aku mengajarkanmu hal-hal ini? Kamu tidak ingat? Ya, orang sepertimu tidak pernah menganggapku penting. Kakak, aku belum pernah melihat benda ini. Aku baru saja melihatnya sekali. Aku tidak bermaksud merebutnya. Jangan pukul aku. Aku tidak. Ini adalah hadiah pertama dari kakak untukku. Ling Feng, atas dasar apa kamu merebut dari adik? Bukan hanya sebuah alat, bahkan seluruh keluarga Lin adalah milik adik, bawa dia pergi. Hukum keluarga menunggu. Padahal dia yang ingin merebut alatku, tapi kamu malah menghukumku 100 cambukan. Kamu yang mengajariku untuk tidak bisa membedakan benar dan salah, mengambil dengan paksa. Padahal adik baru saja kembali, kamu langsung meracuninya. Kalau tidak, aku tidak akan percaya padamu. Hari ini adalah tahun pertamaku kembali ke rumah. Kakak, aku juga ingin menghormatimu. Semoga kita bisa hidup damai. Dong ya, adik. Kakak, aku tahu kamu tidak ingin aku kembali. Tapi aku tidak menyangka kamu akan meracuniku. Tidak, aku tidak. Aku juga tidak tahu kenapa di dalamnya ada racun. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu yakin? Racun ini aku yang taruh?
Aku ingat dengan jelas, tidak mungkin salah. Kakak, ngapain kamu berdebat dengannya? Cepat ambil kembali tulang suci milikku. Tidak mungkin, justru karena adik baru saja kembali. Kamu langsung meracuninya, makanya aku... Benarkah? Padahal dia... Hari ini adalah tahun pertamaku kembali ke rumah. Kakak, aku juga ingin menghormatimu, semoga kita bisa hidup damai. Inikah yang kamu katakan aku meracuninya? Tidak mungkin, kamu berbohong, kalau benar. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Kenapa tidak mengatakan? Aku sudah bilang, kalian akan percaya? Saat itu, kenapa aku tidak mendengar? Penjelasan Ling Feng. Langsung percaya pada kata-kata adik, apakah aku benar-benar salah? Tidak mungkin. Ling Feng, ini hanya kata-katamu saja. Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan lagi. Tapi kamu tidak mau bertobat. Kalau begitu, aku juga tidak perlu lagi berbaik hati padamu. Aku malah senang. Kokak. Ling Feng, selama ini keluarga Ling memberimu begitu banyak sumber daya, tapi kamu malah melawan kakak. Kamu benar-benar jahat. Ling Feng ini, katanya dia anak angkat keluarga Lin. Keluarga Lin telah merawatnya selama ini. Memberinya begitu banyak sumber daya, melatihnya menjadi seorang ahli seperti sekarang, tapi dia malah berkhianat. Bahkan balik melawan keluarga Lin, bukankah ini seperti serigala yang tidak tahu berterima kasih? Keluarga Lin memberiku sumber daya latihan, selain luka-luka ini. Apalagi yang pernah keluarga Lin berikan padaku? Kamu masih tidak mengakui, Ling Feng? Kebaikan kami padamu selama ini, kamu lupakan semuanya, ya? Pedang suci milikmu, sumber daya latihanmu, kamu. Selama ini, keluarga Lin tidak pernah memberiku sumber daya latihan apapun. Kalian selalu bilang, aku ini sampah dalam latihan, jadi tidak pernah memberiku sumber daya latihan apapun. Apalagi pedang suci. Ini keterlaluan. Benar juga, keluarga Lin kan keluarga besar. Bagaimana bisa tidak punya sumber daya untuk satu orang? Oh ya, selama ini keluarga Lin memang memberiku 2 butir pil penyembuh dan 1 kotak salep untuk radang dingin. Sekarang, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Keluarga Lin selalu bicara tentang kebaikan dan kebajikan. Selama ini, apakah hanya memberikan Ling Feng 2 butir pil dan 1 botol salep luka? Benar, ini sangat memalukan. Kalian tidak mampu merawat. Aku bisa merawat. Hanya ini, masih berani disebut-sebut. Pelayan di rumahku saja mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada ini. Selama ini, tisu yang digunakan Ling Feng di rumahmu, apakah kamu juga akan menyebutkannya? Makan beberapa suap, apakah juga harus disebutkan? Keluarga Lin ini terlalu pelit. Ling Feng ini juga benar-benar. Masalah keluarga juga diumbar. Jangan-jangan Ling Feng sengaja ingin membuat kami dikepung oleh keluarga lain. Tapi hal-hal baiknya tidak diingat sama sekali. Hanya ingat kekurangan ini, memang. Kita yang berhutang padanya duluan. Kak, kenapa kamu malah membela orang lain? Bertahun-tahun ini, keluarga Lin tidak memberikan bantuan apapun padanya. Dia pasti sudah banyak menderita. Semuanya, bantuan keluarga Lin padaku tidak hanya itu. Semoga kalian tidak salah paham. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Mereka memberiku 2.853,6 yuan untuk biaya hidup. Hanya 2.000 yuan, bahkan tidak cukup untuk sekali makan. Sungguh memalukan, masih disebut keluarga besar. Tidak cukup untuk sekali makan, selama bertahun-tahun ini, kalian hanya membesarkan Ling Feng dengan uang segitu. Masih bicara tentang moral dan kebajikan. Sekarang, aku akan mengembalikan semua uang ini pada kalian. Mulai sekarang, aku dan keluarga Lin putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Ling Feng, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Ling Feng, kamu mengambil tulang suciku. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu tidak bisa membunuh kedua kakakmu. Apa? Ling Feng, kamu benar-benar ingin membunuhku, Ling Feng? Apakah kamu benar-benar akan menyerang kami? Aku sudah memanggilmu adik selama bertahun-tahun. Kamu.
Di mata kalian, aku hanya sampah. Orang yang tidak berguna, ya? Kami diselamatkan oleh Ling Feng. Jadi dari awal, kalian tidak percaya padaku. Dari awal, kalian akan berpikir bahwa aku tidak bisa membedakan benar salah, menyerang kalian. Prasangka dalam hati kalian adalah gunung besar. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Tidak mungkin bisa menggesernya sedikit pun. Orang yang paling tidak punya hati nurani adalah kalian. Ling Feng menyelamatkan kalian. Lebih baik menyelamatkan seekor anjing. Ling Er, ayo kita pergi. Bagaimana bisa tungku elisir meledak begitu saja? Jangan-jangan Ling Feng sengaja menggunakan taktik pura-pura terluka, agar kita tidak menuntut tanggung jawabnya mencuri tulang suciku. Ling Feng, meskipun aku tidak tahu, kenapa kamu masih bisa melatih diri, tapi aku ingin tulang suci itu. Metode latihanmu juga aku inginkan. Kenapa terluka parah seperti ini? Siapa yang memukulmu? Itu. Kakak Ling Feng mengambil tulang suciku dan melukai kakak-kakakku. Mengambil tulang suci, lagi-lagi Ling Feng. Kenapa aku punya anak yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Nyonya Lin, selama bertahun-tahun, keluarga Lin begitu baik kepada Ling Feng, tapi dia berani dengan mudahnya meninggalkan keluarga dan bahkan ingin mengambil tulang suci Ling Dong. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini, jangan pernah dimaafkan. Ibu, kakak memukulku, mengambil tulang suciku. Aku bisa menahan itu, tapi dia tidak seharusnya tidak menghormati kakak-kakaknya. Selama bertahun-tahun, kakak-kakaknya begitu baik padanya. Dia sama sekali tidak ingat kebaikan mereka. Tapi, kakak, jangan, tapi, lagi. Ling Feng memang anak yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena aku melihatnya dengan mataku sendiri hari ini, aku tidak akan percaya bahwa Ling Feng benar-benar ingin membunuh orang yang keras kepala dan tidak mau bertobat seperti dia. Kita tidak perlu lagi memberinya muka. Ling Feng, meskipun kamu bisa melatih diri, apa gunanya? Seluruh keluarga Lin akan tetap berada di belakangku. Beritahu semua, pertemuan besok. Jangan memberi ampun pada Ling Feng karena nama keluarga Lin. Ling Feng dan keluarga Lin benar-benar putus hubungan. Apakah aku benar-benar salah? Kakak tertua baru-baru ini latihannya mandek, butuh ginseng darah 1000 tahun. Untuk bisa membuat terobosan. Ginseng darah 1000 tahun sangat mahal, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, darahku masih bisa berguna. Asal aku menggunakan darahku untuk merawat ginseng, mungkin bisa membantu kakak. Cepat katakan, jangan buang waktuku di sini. Kakak, aku lihat latihanmu baru-baru ini lambat. Apakah ada masalah? Kamu sendiri tidak bisa melatih diri. Ngapain sibuk memikirkan orang lain? Aliran darahku terhambat. Jika bisa menemukan ginseng darah 1000 tahun, mungkin bisa membantuku membuat terobosan. Ginseng darah 1000 tahun. Tidak heran Ling Feng sebelumnya. Selalu bertanya padaku apa yang kubutuhkan. Apakah obat-obat ini? Semua dia yang kirim? Meskipun setiap hari mengeluarkan darah sangat melelahkan dan menyakitkan. Tapi kakak begitu bekerja keras, berlatih mati-matian untuk keluarga. Asal bisa membantu kakak, aku rela. Kita salah paham pada Ling Feng. Selama ini, dia menggunakan darahnya untuk merawat obat. Kakak, kenapa memanggilku? Aku sedang sibuk berlatih. Aku ingin bertanya padamu tentang adik. Apakah ada yang terjadi pada adik? Apakah adik ada masalah? Ling Feng itu orangnya lagi nakal sama adik, ya? Bukan tentang adik. Ini tentang Ling Feng. Ah, kalau bilang Ling Feng, aku nggak bakal balik. Ini cuma ganggu latihanku. Ling Feng juga adik kita. Kenapa kamu bedain dia? Dia itu adik apa sih? Lihat gimana dia perlakukan adik. Kamu lupa ya? Orang yang tega kayak gitu gak pantas jadi adikku. Selama ini, mungkin kita salah paham sama Ling Feng. Salah paham? Kakak, maksudmu apa? Dulu Ling Feng sering tanya kamu,
Butuh sumber daya apa? Iya, tanya mulu, nggak fokus latihan. Cuma keliling-keliling aku, bikin kesel aja. Lihat ini. Kakak kedua, kamu sudah kerja keras. Aku lihat tanganmu. Setiap kali luka parah, latihan tinju terlalu keras, aku. Latihan mana ada yang gampang? Kamu ini terlalu malas, makanya kemampuannya nggak berkembang. Aku sengaja bikin salep luka buat kamu. Mau kasih ke kamu. Kalau aku yang kasih, kakak pasti nggak mau. Mending adik yang kasih aja. Semua ini, Ling Feng yang kasih ke aku. Aku kira, kamu juga kira ini semua. Adik yang kasih, ya? Awalnya aku juga mikir kayak kamu, kalau obat-obatan itu. Adik yang kasih, sampai aku lihat buku harian ini. Baru aku tahu. Obat-obatan itu, Ling Feng yang rawat pakai darahnya. Tapi meskipun gitu, dia nggak bisa paksa ambil tulang suci adik. Kalau gitu, adik nggak bisa latihan. Kamu kira Ling Feng yang ambil tulang suci, kakak. Kita lihat sendiri kejadiannya. Masa bisa salah? Selama ini, gimana Ling Feng perlakukan adik? Kamu juga lihat. Lagi pula, buku harian ini beneran apa enggak? Siapa yang tahu? Ling Feng bener. Prasangka kita sama dia. Kayak gunung besar, kakak. Meskipun Ling Feng udah lakukan beberapa hal kecil buat kita, tapi Ling Feng membuat adikku menderita begitu parah, kamu hanya karena sedikit kebaikan ini, semuanya dilupakan ya? Di buku harian ini, masih ada beberapa isi. Kamu baca sampai habis. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya ditulis di buku hariannya. Kalau dia berani berbohong, aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku adalah anak angkat keluarga Lin. Lingdong terdampar di luar, banyak menerima kesulitan. Selama bertahun-tahun ini, aku menikmati kemewahan dan kasih sayang dari orang tua dan kakak-kakak selama belasan tahun. Ini hutangku padanya, jadi meskipun tidak bisa berlatih, aku rela memberikan tulang suci itu padanya. Ternyata benar-benar Ling Feng yang memberikan tulang suci itu pada Lingdong. Aku juga tidak menyangka. Semua yang dikatakan Ling Feng ternyata benar. Kenapa? Apakah adikku selama ini menipuku? Tidak mungkin, meskipun tidak ada tulang suci. Darah suciku masih bisa berguna. Dengan darah memelihara obat. Juga bisa membantu kakak-kakak mencapai tingkat yang lebih tinggi, berlatih dengan mudah. Ternyata, selama ini adalah Ling Feng yang diam-diam membantu kami di belakang layar. Aku salah paham padanya, aku ini kakak yang tidak baik. Aku tidak menyangka, dia selama ini menerima begitu banyak kesulitan. Ini aku merasa bersalah pada Ling Feng. tidak. Aku yang salah. Kakak kedua yang salah. Aku selalu memukulinya. Menggunakan tangan yang dia sembuhkan berkali-kali. Memukulinya lagi dan lagi. Sudah saatnya kita menghilangkan prasangka dalam hati dan berbicara baik-baik dengannya. Baik, kita akan menemui Ling Feng sekarang. Kakak-kakak, kalian mau kemana? Aku tidak menyangka, keluarga Lin masih begitu kejam. Kedua kakakmu itu tidak bisa membedakan benar salah, hitam putih, aduh. Dan ibumu itu, tidak peduli benar salah. Dia hanya percaya pada Lindong. Pokoknya aku sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun. Selalu seperti ini. Lindong melompat ke Sungai Kuning berenang 1 putaran. Seluruh negeri bisa minum teh Longjing. Benar-benar teh hijau kelas atas. Sejak Lindong kembali ke keluarga Lin. Ibuku, kakak perempuanku, tunanganku. Semua berdiri di sisinya. Tapi, lagi pula dia adalah tuan muda keluarga Lin, wajar saja dia dimanjakan. Tapi kamu sudah melakukan begitu banyak untuk mereka. Mereka tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga menghina dan memarahimu. Aku saja tidak marah, kamu marah apa?
Aku hanya merasa tidak adil untukmu. Aku sudah membalas budi keluarga Lin. Selanjutnya, aku akan berusaha keras berlatih, mengikuti pertandingan FAW, dan segera meningkatkan levelku ke level Daozun untuk menyelamatkan kakekmu. Aku percaya padamu, kamu pasti bisa. Iya, Ada apa? Apakah masih ada masalah lagi? aku ingat terakhir kali melihat mereka, energi keberuntungan mereka sudah habis tersedot. Sekarang formasi Xuan Yin Lingdong sudah menyerap cukup banyak sumber daya keluarga Lin, aku perkirakan. Mereka juga tidak akan bertahan lama lagi. Adik, Kakak. Kalian mau kemana? kita salah paham pada Ling Feng. Ayo kita jemput dia kembali. Salah paham apa? Bukan ke Ling Feng. Di depan semua orang. Mengkhianati keluarga. Tapi ibu, tapi apa? Bukan ke Ling Feng. Yang melukai kalian berdua. Ini, atau Ling Feng tidak mengambil. Tulang suci adikmu, tulang suci anakku diambil. Kultivasi ini ada Kirken, kalian berdua. Masih di sini membela si durjana itu, ibu. Karena kita juga, tanpa alasan yang jelas. Memarahi Ling Feng duluan. Dia melakukan ini ada alasannya, lagi pula tulang suci. Memang milik Ling Feng. Dia mengambilnya kembali, itu wajar. Kakak merasa semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku juga tidak bermaksud begitu. Aku tahu, kalian tidak ingin aku kembali. Kalian lebih suka anak angkat itu. Aku seharusnya tidak kembali. Seandainya aku tahu. Kembali ke keluarga Lin, aku masih dicurigai dan ditekan. Aku seharusnya mati di luar sana. Anak jangan sedih. Kamu adalah anak kandungku yang aku kandung selama 10 bulan. Bahkan jika semua orang tidak mempercayaimu, ibu akan selalu percaya padamu. Tenanglah. Ibu. Aku tahu, kamu yang paling baik padaku. Aku hanya ingin mengambil kembali tulang suci milikku. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku sendiri. Lingdong, tulang suci ini. Benarkah milikmu? Ling Yuemo, kamu keterlaluan. Aku tahu kamu mudah terpengaruh, tapi aku tidak tahu kamu begitu mudah ditipu. Apa yang Ling Feng katakan langsung kamu percaya, ibu. Di buku harian tertulis jelas, tulang suci ini milik Ling Feng. Benar, aku juga sudah melihatnya, tulang suci. Memang diberikan Ling Feng kepada adik. Kakak. Ling Feng hanya meninggalkan sebuah buku harian. Kalian langsung percaya? Akulah adik kandung kalian. Akulah saudara sedarah kalian. Adik. Asalkan kamu mau mengaku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku mengaku apa? Tulang suci itu memang milikku. Ling Feng sudah lama ini merebutnya. Dia sudah merencanakan ini, baru meninggalkan buku harian ini untuk menipu kalian. Ling Feng sudah meninggalkan keluarga Lin. Apa perlu dia menipu kita? Sebuah buku harian. Bukankah itu Ling Feng? Mau tulis apa ya tulis saja, karena hal seperti ini. Kalian mau mencurigai adik kandung sendiri? Ibu, lihat saja buku hariannya. Benar atau tidak ibu pasti bisa menilai. Ternyata, di hati kalian, hanya ada Ling Feng, anak angkat itu. Tidak pernah ada aku. Aku seharusnya tidak pulang, kakak-kakak. Apakah kalian ingin memanggil Ling Feng kembali? Dan mengusirku? Ibu, selama ini kebaikan Ling Feng pada kita sudah tertulis di buku harian, lihat dulu dong. Cukup, apa yang kalian inginkan? Dia kan adik kandungmu. Kalian tidak percaya? Kakak-kakak, apakah kalian merasa aku tanpa tulang suci? Jadi sama sekali tidak berguna? Tidak akan, nak. Selama ibu masih ada, siapa yang berani meremehkanmu? Ibu akan berjuang mati-matian untukmu, ibu. Selama ini kebaikan Ling Feng pada kita. Dan penderitaannya, kamu tidak peduli sama sekali? Pejlai. Aku hanya peduli pada anak kandungku, dong. Jalah daging yang jatuh dari tubuhku adalah darah daging kalian sendiri. Kalian tidak peduli pada dong, tapi peduli pada anak angkat. Ibu, kalian tidak baik pada adik kandung, malah bersusah payah. Untuk menyenangkan anak angkat, untuk menyenangkan anak angkat. Ibu selama ini. Kapan kami pernah baik pada Ling Feng? Selama ini dia yang diam-diam berkorban untuk kami. Kami tidak pernah memperhatikannya, malah adik. Dia menikmati segalanya, tapi kami tetap merasa berhutang padanya. Apa maksudmu, kakak? Sekarang tulang suciku diambil, kekuatanku dihancurkan. Aku sudah tidak bisa latihan lagi, apakah kau masih merasa aku yang berhutang pada Ling Feng? Tidak masuk akal, kalian berdua tidak masuk akal. Sekarang, kalian di sini merenung, besok. Aku tidak hanya akan mengambil kembali sumber daya, tapi juga akan membuat Ling Feng
memberikan nyawanya sebagai ganti anakku. Anakku, ayo kita pergi. Ibu, ibu. Kamu lihat dulu buku harian ini, nanti kalau kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Ini. Nah, Bos babi elit 1 ekor. Ini bisa didapat. hei, uang bisa membuat setan bekerja, apalagi seekor babi. Bahkan seekor harimau besar, aku bisa membawanya untukmu. Ini hanya 1, di luar masih ada 1 truk besar. 1. Pengalaman tambah 5.000, selama tuan rumah, sudah mencapai 1 juta. Apakah ingin naik level? Satu babi elit bisa memberikan 5.000 pengalaman. Sekarang aku sudah masuk ke tahap ujian petir. Kalau ada 1 truk, bukankah aku langsung bisa menjadi dewa matahari? Ayo kita pergi. Ling Feng, ibu sudah tahu sebelumnya. Semua salah ibu punya beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Ibu menunggumu di keluarga Gu, kamu harus datang ya. Apalagi yang dia inginkan, Ling Feng? Kamu tidak benar-benar masih ingin kembalikan. Dia sudah membesarkanku selama beberapa tahun, aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Kamu tidak boleh pergi, dia hanya ingin mengambil tulang sucimu. Aku akan menemuinya untuk terakhir kali. Kalau dia benar-benar ingin menipuku, maka hutang budiku padanya akan selesai terbayar. Ibu. Ibu Lin, kamu memanggilku kembali. Ingin mengatakan apa? Feng, akhirnya kamu kembali. Ah, cepat duduk, cepat duduk. Aku kesini bukan untuk bermain peran ibu dan anak yang harmonis. Kamu masih punya 3 menit, cepat katakan apa yang ingin kamu katakan. Sebelumnya aku yang salah, aku salah paham padamu. Sekarang, aku tahu semua kebenaran, tahu selama ini. Penderitaan yang kamu alami, semuanya salahku. Bisakah kamu memaafkan ibu? Jika yang ingin kamu katakan hanya ini, aku tidak tertarik mendengarnya. Feng, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku membaca buku harianmu, tahu selama ini. Perasaanmu terhadap kami, pengorbananmu untuk kami. Ibu benar-benar sangat sedih. Ling Feng, bisakah kamu memberi ibu kesempatan lagi? Kamu juga punya hati. Feng, beri ibu kesempatan lagi. Biarkan ibu benar-benar membalasmu. Tidak perlu bermain peran ibu dan anak yang harmonis di sini. Kamu memanggilku kembali kali ini, mungkin juga untuk tulang suci itu, ya? Kamu salah paham padaku, aku membaca buku harianmu dari awal sampai akhir. Tahu bahwa kamu ingin makan masakan buatan tangan ibu. Hari ini ibu memasak untukmu sendiri. Makanlah masakan ini, kita mulai lagi dari awal, ya? Terima kasih, Ibu. Ah, mengapa? Ibu, Mengapa kamu masih berani bertanya mengapa? Tentu saja untuk tulang suci anakku, hahaha. Nak, cepat keluar, anak ini sudah selesai. Ibu memang hebat. Tentu saja. Ling Feng, aku tidak menyangka. Kamu begitu mudah tertipu. Tidak menyangka, kekuatan Ling Feng meningkat. Tapi otaknya masih bodoh, aku hanya perlu mengatakan 1 kalimat. Dan dia sudah terbuai. Ibu, aku sudah bilang sebelumnya. Ling Feng ini, sejak kecil kurang kasih sayang. Meskipun dia keras kepala, tapi selama ada kesempatan untuk kembali ke keluarga Lin, kembali ke ibu. Dan kakak-kakaknya, dia tidak akan menyerah. kamu tidak pernah percaya padaku. Anak angkat tanpa hubungan darah, benar-benar mengira aku akan membiarkanmu. Kembali ke keluarga Lin, mimpi. Sekarang, akhirnya aku bisa mengambil kembali tulang suciku. Mengapa ini terjadi? Ibu, lihat dulu buku harian ini. Setelah itu jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Ibu,
Siapa pemilik tulang murni sebenarnya tak penting. Meski tulang murni milik Ling Feng. Soal apa? Keluarga Lin kami sudah membesarkannya bertahun-tahun. Apa kontribusinya? Untuk keluarga Lin, wajar dia harus membalas budi. Ayo nak, kita pergi. Baik, Ibu. Bu. Gila, aku benar-benar kesal. Mereka berdua sudah termakan racun. Ibu, apa tulang murniku tak bisa direbut kembali? Bukankah Ling Feng paling patuh pada Ibu? Suruh dia mengembalikan milikku, Ibu. Aku tak mau jadi sampah tak bisa meraga batin. Maksudmu, kau ingin ibu rampas paksa? Bu, akulah putra kandungmu. Hanya aku yang bisa membangkitkan keluarga Lin. Hanya aku. Yang bisa menjadikan Lin keluarga terhebat di 9 negeri. Ibu tega melihatku menjadi sampah. Yang tak bisa meraga batin selamanya? Tapi kondisi ibu sekarang sudah tak sekuat dulu. Lagi pula, Ling Feng telah menyatu dengan tulang murni. Mungkin sekarang ibu pun bukan lawannya. Ibu, akulah harapan keluarga Lin. Akulah yang bisa membawa Lin ke puncak kejayaan. Ling Feng memakai tulang murni untuk meningkatkan kekuatan. Dia hanya akan jadi penghalang dan melawan kita. Ibu bisa temui Ling Feng, tapi tak bisa jamin bisa merebut kembali tulang murni. Ibu pasti bisa. Ling Feng paling patuh pada ibu. Di matanya, ibu adalah ibu kandungnya. Yang paling penting, asalkan ibu mau, dia pasti akan menyerahkan tulang murni. Chen. Dan apa? Bahkan jika dia menolak, aku punya cara. Asal ibu mainkan drama ini dengan baik, Ling Feng pasti akan mesak perangkap. Akhirnya tulang murniku akan kembali. Nak, kau baik-baik saja? Tak mungkin. Bukannya kau keracunan? Racun itu kubeli dari tabib terkenal. Bagaimana bisa kau tak apa-apa? Kalau tak punya persiapan, mana berani datang ke perjamuan maut? Biar bisa mengelabui kalian mengungkap kebenaran. Jadi kau sudah tahu ada racun dalam bubur ini? Seperti kalian yang tak pernah percaya aku. Aku pun tak percaya kalian. Karena kalian ingin membunuhku. Apakah kamu juga bisa menerima dibunuh olehku? Ling Feng, kamu tidak bisa membunuhku. Aku ini ibumu. Kamu tidak bisa melakukannya padaku. Terakhir kalinya, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Nak, kamu baik-baik saja. Benda tidak berguna. Kamu memukulku? Apa yang akan terjadi kalau aku memukulmu, orang tua? Sia-sia aku percaya padamu. Kamu bisa membantuku merebut kembali tulang tertinggi. Sekarang kamu tidak berguna lagi. Matalah. Ling Feng. Aku salah. Ling Feng. Kamu pikir aku tidak punya tulang tertinggi? Aku tidak punya cara? Aku masih punya formasi Xuan Yin, ibu dan kakak perempuan. Semua akan menjadi nutrisiku. Pertemuan FAW akan segera dimulai. Jika ibu dan Ling Feng benar-benar bertengkar, semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Kakak jangan khawatir. Aku akan segera menemuinya. Adik. Kakak, kekuatan spiritualku sepertinya hilang. Kekuatan spiritualku juga hilang. Bagaimana mungkin? Seseorang menyerap kekuatan spiritual kita. Kakak, siapa sebenarnya yang melakukan hal ini? Ingin menyerap kekuatan spiritual kita. Harus tinggal dan berjalan bersama kita. Orang yang memenuhi syarat seperti itu hanya ada satu. Otak kakak memang hebat. Otak kakak memang hebat. Lingdong. Kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin menjadi Ling Yumo dari 9 negeri. Aku ingin berdiri di puncak 9 negeri. Kalian sampah, hanya pantas menjadi batu loncatanku. Selama bertahun-tahun, apakah kami tidak baik padamu? Apakah kamu masih punya hati nurani? Salahnya kalian terlalu tidak berguna. Tidak bisa membantuku merebut kembali tulang tertinggi, sekarang masih ingin
membuat Ling Feng sampah itu kembali. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual dan keberuntungan kalian untukku. Ini kehormatan untuk kalian. Kami adalah kakak kandungmu. Kakak kandung berkorban untukku, bukankah seharusnya begitu? Selama bertahun-tahun. Kami tidak menyadari kamu adalah orang seperti ini. Karena kamu, Ling Feng terus terluka. Baru sekarang menyadarinya. Sudah terlambat. Tapi, kalian sangat menyukai si kecil itu. Aku akan mengirimnya untuk menemani kalian. Kamu. Selama ini kebaikan kami padamu sia-sia. Lingdong. Kami adalah saudara-saudaramu. Kamu tega membunuh kakakmu sendiri demi kekuatan. Untung kalian adalah kakak kandungku. Sehingga aliran yin besarku bisa menyerap dengan lancar. Keberuntungan dan kekuatan kalian. Kamu orang yang gila. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu jika tahu kebenarannya. Kamu bilang dia? Dia sudah pergi menunggu kalian. Lingdong, kamu tega. Kamu tega membunuh ibumu sendiri. Kamu jahat. Aku tidak akan membiarkanmu. Ibu kandung APA? Lingdong tidak punya ibu yang lemah seperti itu. Lingdong. Kamu jahat. Ini semua salah adik kalian yang baik. Jika dia tidak mengambil tulang suciku, aku bisa membiarkan kalian hidup lebih lama. Sekarang, kalian semua hanya bisa menguras keberuntungan di bawah aliran yin besarku. Talent hobbies Karen Tanggania. Lingdong. Kamu pria, kamu akan masuk neraka, adik. Hahaha. Dengan keberuntungan dan kekuatan kalian, aku tidak akan mati, tapi kalian akan lebih cepat masuk neraka dariku. Adik. Ling Feng, kenapa kamu? Ternyata seperti yang kamu katakan. Mereka sama sekali tidak punya hati. Mereka memanggilku hanya untuk mengambil tulang suciku. Ling Feng, Aku baik-baik saja. Sekarang juga baik. Setidaknya, aku bisa benar-benar meninggalkan mereka. tenang, aku akan selalu di sisimu, seluruh keluarga Gu. Akan menjadi pendukungmu selamanya. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu seperti keluarga Lin. Sekarang, aku hanya punya kamu. Tenang, aku akan segera mencapai tingkat Yang Shen. Saat itu, aku bisa menyelamatkan ayahmu. Aku percaya padamu. Pertandingan FAW resmi dimulai. Pertandingan FAW kali ini, 3 besar bisa pergi ke bawah stele langit, merasakan langit, dan mendapatkan berkah langit. Merasakan langit? Hadiah apa ini? Di stele langit ini ada warisan langit. Selama ribuan tahun, tak ada yang berhasil memahaminya. Tapi jika bisa memahami satu kata saja, akan mendapatkan 10 tahun kekuatan. Oh begitu? Pantas saja mereka begitu bersemangat. Memahami satu kata, menambah 10 tahun kekuatan. Kalau memahami 100 kata, bukankah bisa langsung naik ke langit? Apa yang kamu pikirkan? Jika salah menebak satu kata saja, ringannya kekuatanmu hilang semua, beratnya bisa gila, bahkan langsung berubah menjadi abu. Oh begitu. Pertandingan FAW resmi dimulai. Silakan peserta maju. Aku ingin melihat, apakah stele langit ini benar-benar sehebat itu. Hei Lin Feng, ini pertama kalinya kamu. Ikut pertandingan FAW, menang kalah tidak penting. Yang penting aman, mengerti? Jika aku bisa memahami, mungkin bisa meningkatkan kekuatanku. Tenang saja, kamu selalu di sampingku, menemani aku. Mempercayaiku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Perwakilan keluarga Gu, Ling Feng. Hei, kenapa keluarga Gu mengirim orang yang masih muda ini? Apa keluarga Gu tidak punya orang lagi? Katanya, sesepuh keluarga Gu sudah sakit parah. Mungkin sudah tidak sempat memikirkan pertandingan FAW ini. Tapi Ling Feng ini terlihat agak familiar. Apa pernah bertemu di mana ya? Hei, bukankah ini anak ketiga keluarga Lin yang tidak bisa berlatih?
Aku heran kenapa dia meninggalkan keluarga Lin. Ternyata dia dekat dengan putri keluarga Gu ini. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu ya? Beberapa hari lalu di bursa, ramai sekali. Ling Feng ini memberontak dari keluarganya dan berkelahi dengan keluarga Lin. Aku dengar Ling Feng ini adalah anak angkat keluarga Lin, tidak terduga selama ini. Mereka memelihara anak durhaka. Siapa yang tidak setuju? Kalian belum tahu semuanya, berani bergosip di sini? Diam. Malu-maluin masih berani ikut lomba. Kamu yang harus diam. Ha. Wu Shuang. Di pertandingan FAW kali ini, Ling Feng pasti menang. Jangan biarkan dia dengan mudah. Tolong ambilkan kembali tulang suci untukku. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak bisa berlatih. Tenang saja Dongdong, di pertandingan martial law kali ini, aku akan ikut serta sendiri, pasti akan membantumu. Mirbak kembali tulang supreme. Ling Feng, jangan kira kamu bisa dengan mudah mengambil tulang supremeku. Apa yang menjadi milikku, pasti akan kuminta kembali darimu dengan lipat ganda. Ngomong-ngomong, kenapa di pertandingan martial law kali ini aku tidak melihat ibumu? Dan kakakmu? Sekarang aku sudah menjadi orang yang tidak bisa berlatih, sampah. Mereka sudah meninggalkanku. Kenapa bisa begini? Mereka sudah pergi mencari Ling Feng kemarin. Bahkan tidak membalas pesanku lagi. Wu Shuang, jangan-jangan kamu juga akan meninggalkanku seperti mereka dan memilih Ling Feng? Tenang saja, kebaikanmu padaku selama ini, sumber daya yang kamu berikan. Perhatianmu padaku, semuanya kuingat, kali ini tulang supreme. Pasti akan kubantu ambil kembali. Aku tahu kamu yang paling baik padaku. Lagi-lagi orang bodoh, hanya menggunakan sumber daya yang diambil dari Ling Feng. Diberikan padanya, ditambah beberapa bunga murah. Bisa menipunya, membuatnya mati untukku. Aku yang akan. Ling Feng yang tidak bisa berlatih. Diusir dari rumah, pasti tidak terlalu hebat. Aku pasti menang. Lawanmu adalah ahli bela diri dari gerbang Xuantian. Menurutku Ling Feng pasti mati. Ha. Bukankah dia tidak bisa berlatih? Kenapa? Dia bisa sehebat ini? Tulang supremiku, Linggi Feng Jia. Setelah menyatukan tulang supremiku, baru bisa sehebat ini. Ling Feng, kamu mencuri tulang supreme orang lain. Berani tampil di panggung untuk pamer. Benarkah? Dia mencuri tulang supreme orang lain, itu sama dengan membunuh ayahnya. Tidak ada bedanya, menurutku Ling Feng ini. Dia adalah kultivator jahat. Ling Feng sebenarnya hanya mengambil kembali miliknya sendiri. Jelas kalian yang membalik fakta. Apa-apaan ini? Ini. Siapa yang benar sebenarnya? Ling Feng, awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Tidak ingin mempermasalahkan, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Baiklah, kalau kamu tidak mau menyerahkan, aku yang akan mengambilnya sendiri. Hah, ini bukan Qin Wu Shuang? Katanya dia adalah tunangan Ling Feng. Tunangannya sendiri yang turun ke lapangan. Sepertinya Ling Feng ini benar-benar dikhianati oleh semua orang, si pengkhianat. Apa tunangan? Itu mantan tunangannya. Mereka sudah berpisah, ngerti? Ling Feng, kalau kau menyerahkan tulang tertinggi sekarang, mungkin aku bisa memaafkanmu, kalau tidak, di pertandingan hukum dan seni bela diri ini. Hidup atau mati, meskipun kau punya tulang tertinggi, kau tetap akan mati di tanganku. Kau yakin bisa mengalahkanku? Tentu saja, kau seorang pria yang baru bisa berlatih. Meskipun punya tulang tertinggi, dalam waktu singkat ini, bisa mencapai tingkat apa? Kau bukan tandinganku. Ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Baiklah, sebelum mati, aku bisa memenuhi satu permintaanmu lagi. Karakanga. Dulu kau memutuskan pertunangan kita karena aku tidak bisa berlatih. Sekarang Lingdong juga menjadi sampah yang tidak bisa berlatih, kenapa kau malah mau menemaninya? Kau pantas dibandingkan dengan Lingdong. Selama bertahun-tahun ini, Lingdong demi Qiongku memberikan sumber daya tak terhitung, ginseng darah 1000 tahun, Lingzi salju, rumput es 8 daun, mana yang bukan barang langka. Perasaannya padaku, mana bisa kau, si sampah. Banding hands. Ginseng darah 1000 tahun, Lingzi darah, rumput es 8 daun. Kenapa terdengar sangat familiar? Ling Feng, apa lagi yang ingin kau katakan? Sumber daya itu, apakah efeknya sangat luar biasa? 100 kali lebih baik dari ginseng biasa. Bagaimana kau tahu? Karena semua itu milikku. Ling Feng, kau masih berbohong sampai sekarang.
Semua orang tahu kau adalah anak buangan keluarga Lin, mana mungkin. Kau bisa mengeluarkan sumber daya latihan langka seperti ini. Ini adalah barang langka yang tak ternilai harganya. Meskipun tulang tertinggiku diberikan kepada Lingdong, tapi darahku masih memiliki efek yang luar biasa. Bahan obat yang direndam dalam darahku bisa menghasilkan efek 100 kali lipat. Hah, omong kosong, kau pikir aku akan percaya? Kalau tidak percaya, tanya saja Lingdong. Dari mana dia mendapatkan sumber daya seperti ini? Wu Shuang, jangan buang waktu lagi, cepat bertindak. Ling Feng, jangan kira dengan beberapa kata. Kau bisa menipuku, matilah. Wow, ini binatang roh, lihat levelnya. Lebih tinggi dari Tao Zun sebelumnya. Qin Wu Shuang ini memang tidak sia-sia reputasinya. Kali ini Ling Feng pasti mati. Matilah. Teknik penangkapan. Xiao Hu, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bergerak? Xiao Hu, Apakah ini bug? Kenapa tidak bergerak sama sekali? Ini jurus apa? Seharusnya tidak seperti biasanya. Menyobek Ling Feng menjadi potongan-potongan? Si sampah tak berguna, seranglah. pergi. Xiao Hu, cepat bergerak. Xiao Hu, percayalah. Aduh, takut sekali. Ya ampun, Hei Qin Wushuang, harimau putihmu ini bukan datang untuk menggemaskan, kan? Hei, ini arena pertarungan, bukan kebun binatang. Ling Feng, apakah kamu menggunakan cara apapun? Kenapa harimau kecilku tidak menurut? tidak menurut? Menurutku dia sangat patuh. Ah. Harimau kecilku mana? Itu binatang spiritualku. Bagaimana mungkin dia bisa lepas kendali? Benar-benar sampah. Binatang spiritualmu mana? Aku tidak melihatnya. Hei, kamu jangan-jangan ingin menyerah tanpa bertarung? Menangkap binatang spiritual harimau putih, pengalaman bertambah 10.000. Ternyata Qin Wushuang ini juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya binatang spiritual ini memberiku 10.000 pengalaman. Ling Feng, kembalikan harimau kecilku. Kenapa Jahai Long? Harimau kecilku mana? Jika kamu tidak punya kekuatan untuk bertarung, pertandingan ini akan menjadi kemenanganku. Ling Feng menang, peserta berikutnya. Ling Feng, apakah kamu menggunakan cara ini untuk membunuh seluruh keluargaku? Apa yang kamu omongkan? Lingdong, apa yang kamu inginkan lagi? Aku baru saja menerima kabar, ibuku dan kakak perempuanku. Semuanya tewas. Semuanya dibunuh oleh binatang ini. Ini, APA maksudnya? Ling Feng ini ternyata begitu kejam, membunuh keluarga ibu angkatnya sendiri. Ling Feng, aku tahu kamu membenciku, tapi ibu telah mengangkatmu selama bertahun-tahun. Kakak-kakakmu begitu baik padamu. Bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Kematian mereka, apa hubungannya denganku? Ibu hari ini bilang, ingin memintamu pulang. Khusus mengundangmu bertemu, kan? Benar. Aku memang pergi ke rumah Lin. Baru saja pelayan mengirim pesan. Katakan padaku. Ibuku dan kakak perempuanku, semuanya dibunuh oleh binatang ini. Hanya dia, yang masih tersisa satu napas untuk membongkar wajah aslimu. Formasi Xuan Ying sudah diaktifkan, sekarang kedua orang itu seharusnya sudah benar-benar dikeringkan. Ling Feng, aku ingin kamu tidak bisa membela diri. Lindong, sebenarnya kamu dan ibumu yang bersekongkol. Ngaku Ling Feng, kenapa sekarang masih menuduh orang lain? Itu adalah keluargaku, aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan, bisa sekejam ini? Membunuh mereka. Aku memohon kepada tetua untuk membela keluarga Lin. Tang kapanit tang ini dan serkan kepada keluarga Lin, untuk dihukum. Untuk menghibur arwah keluargaku. Ling Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Jika ini benar, 100 sekte pasti akan menangkapmu. Secara lahiriah, ingin menangkapku untuk menghibur arwah keluargaku. Sebenarnya ingin mengambil tulang suciku. Dan kekuatanku. Keluargaku dibunuh olehmu. Hatiku sudah mati, sekarang tidak ada lagi niat untuk berlatih. Aku hanya ingin membuat binatang ini mendapatkan hukuman yang pantas. Keluarga Lin ini terlalu tragis, sampai mengundang serigala ke dalam rumah. Mengadopsi seorang anak durhaka. Kamu binatang pembohong. Ling Feng, punya tulang suci pun apa gunanya? Bisa berlatih lagi pun apa gunanya? Pada akhirnya, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku.
Nanti 100 hukuman menantimu. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali tulang suci, aku juga ingin. Rahasia bagaimana kamu bisa berlatih begitu cepat. Kamu bilang aku membunuh kedua kakakku. Asal kamu bisa menunjukkan bukti, aku Ling Feng. Akan menerima hukumanmu, tidak akan melawan. Aku tahu kamu pasti akan berkelit, jadi aku sudah memanggil kepala rumah tangga sebagai saksi. Ada orang yang bisa membuktikan kamu membunuh seluruh keluargaku. Benarkah? Di mana orangnya? Jangan berpikir kamu bisa lolos, orangnya sudah dalam perjalanan. Lingdong, kamu bicara tentang kami? Lingdong, kamu bicara tentang kami? Bukankah ini kakak perempuan Lin dan adik perempuannya? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ling Qingshui, Ling Yumo, ada apa? Mereka kenapa masih hidup? Lingdong, ini beda dengan ceritamu. Kalian, kenapa masih bernyawa? Kamu kan bilang, mereka dibunuh Ling Feng? Lingdong, kau bilang terus-terusan. Aku yang bunuh kakakmu. Sekarang kau masih hidup? Aku, Lingdong, ini sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan sekarang. Tidak, bukan begitu. Aku juga ditipu kepala pelayan. Kupikir kakak-kakak benar-benar type Yuna Hilo Ling Feng ini. Sebenarnya yang mau membunuh kami Ling Feng. Atau kau? Kakak. Aku kan adik kandung kalian. Masa tega membunuh? Pasti Ling Feng. Ling Feng, dia dendam terus. Mau membunuh kalian, menghabisi keluarga Lin. Aku bunuh atau tidak, kau paling tahu. Berani fitnah lagi. Aku takkan tinggal diam. Semua lihat. Dialah yang mau menghabisi keluarga Lin. Sekarang mau bunuhku tutup mulut. Jiaku Chizjayat. Dikutuk para aliran resmi. Gego bunuh kami. Masih berani memfitnah Ling Feng? Kakak, kau pukul aku? Sampai sekarang. Masih mau tutupi perbuatan Ling Feng? Fakta pembunuhan ini? Di depan ratusan sekte, kau masih berani ngawur. Bertahun-tahun kami memperlakukanmu baik. Ternyata memelihara serigala yang bunuh ibu dan kakak sendiri. Bunuh ibu dan kakak? Lingdong, ini sebenarnya bagaimana? Tidak. Bukan. Wu Xuan, kakak. Pasti kakak-kakak. Dai Perdaya Ling Feng. Tunggu sebentar, kalian akan tahu kebenarannya. Teknik identifikasi, gunakan. Cermin reinkarnasi bisa merekam semua kejadian. Bisa dilihat kapan saja. Hanya karena kalian kakak kandungku. Lingkaran Xuan Yinku bisa dengan mudah menyerap energi dan aura kalian. Ibu kandung, Lingdong tak punya. Ibu sampah seperti ini. Harus disalahkan, hanya bisa menyalahkan adik kalian yang lucu itu. Tidak mau menyerahkan tulang tertinggi. Kalian semua hanya bisa berada di bawah formasi Xuan Yinku. Perlahan-lahan dihisap habis keberuntungannya. Kalau bukan karena Ling Feng menyelamatkan kita, kita sudah lama dihisap habis olehmu. Membunuh ibu dan kakak, membalikan fakta, masih ingin menyalahkanku. Lingdong, betapa kejamnya hatimu. Lingdong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan aku. Apakah yang mereka katakan benar? Apakah kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang? Apa itu formasi Xuanin? Tidak. Bukti sudah ada di depan mata, masih tidak mau mengaku. Berani mengacau pertemuan hukum dan seni bela diri, masih membalikan fakta. Membunuh keluarga sedarah, mempraktikkan ilmu hitam, menurutku. Kamulah yang tidak diterima oleh jalan yang benar. Di bawah prasasti langit, kamu masih tidak mengaku, aku mengaku apa? Ini semua adalah yang seharusnya kalian terima. Kamu binatang, sampai sekarang masih tidak mau mengaku. Apa kesalahanku? Jika bukan karena kalian dulu kehilanganku, aku akan hidup di sarang iblis begitu lama. Ini semua adalah hutang kalian padaku. Sampai sekarang masih mencari alasan. Kenapa? Kenapa dia yang menikmati begitu banyak tahun kemewahan dan kasih sayang ibu? Dia juga punya tulang tertinggi, bahkan masih punya tunangan dari keluarga kaya. Kenapa aku tidak rela? Jadi kamu mengambil tulang tertingginya, membunuh ibu. Mengesap habis kekuatanku.
masih ingin menyalahkan Ling Feng. Membuat kita menyalahkan Ling Feng selama bertahun-tahun. Ling Feng, karena kamu sudah menderita begitu banyak. Menderita begitu banyak. Ling Dong, apakah kamu mengambil tulang tertinggi Ling Feng? Kamu membuat. Ling Feng yang lahir dengan tulang tertinggi membohongiku bersamamu yang sampah ini, ya? Aku. Semua adalah perbuatanku. Bagaimana? Sekarang kamu menyesal membatalkan pertunangan dengan Ling Feng. Bersamaku, sudah terlambat. Kamu pikir kamu apa yang baik? Dan kalian. Dengan beberapa kata dan air mata, aku membuat kalian meragukan Ling Feng. Sekarang pura-pura apa? Ikatan persaudaraan yang erat. Cari mati. Formasi Xuan Yin, meskipun tidak menyedot semua kekuatanmu, tapi sebagian besar kekuatanmu sudah ada di tubuhku. Kau pikir bisa mengalahkanku? Dia sudah kerasukan. Dan kau, setiap kali aku mengganggu Ling Feng, kau tidak tahu. Kau selalu berpihak padaku, ikut menyiksanya. Sekarang berpura-pura jadi orang baik. Ling Dong, aku akan membunuhmu. Tolong aku, tolong aku. Tenang saja, hari ini semua orang di sini. Tidak ada yang bisa lolos, aku akan menyedot semua kekuatanmu. Dan mengirim kalian berkumpul di neraka. Apa ini? Dia berani memasang formasi jahat di pertemuan FAW, menyedot kekuatan semua orang. Formasiku sudah selesai. Ling Feng, bukankah kau sangat menyayangi ibumu yang murahan itu? Dan dua kakak perempuan murahan ini? Aku kasih kesempatan. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Menurutku, yang pantas ke neraka adalah kau. Ibu menyayangimu, dua kakak melindungimu, aku berkali-kali memaafkanmu. Kau masih tidak puas, menimbulkan bencana besar. Hari ini aku akan menjalankan keadilan, membasmi kejahatan, mantra panggilan.